Kastil Besi Hitam bab 651, Menuai Butis. Setelah menyumbangkan energi spiritual ke dalam pedang panjang itu, Zhang Tai telah melihat atribut dari pedang panjang itu, pedang emas embun beku musim gugur, efek kelebihan rune, ketajaman LV3. Konsolidasi LV3, efek rune saat menyerang, meningkatkan efek kerusakan beku LV2 dan jarak serangan pedang Ki sebesar 3%. Efek khusus pemulihan cepat dengan memegang gagang pedang, seseorang dapat meningkatkan kecepatan kekuatan pemulihan sebesar 10%. Permata alkemis bertatahkan, permata pengatur LV1. Negara, kombinasi sempurna. Efek permata alkemis, permata peperangan LV1 dapat meningkatkan keberanian seseorang sebanyak 2 kali lipat dan membantu pemiliknya agar tidak terkena keraguan, kegelisahan, ketakutan, dan keterampilan rahasia yang mengejutkan jiwa. Pada musim gugur tahun ke-851 kalender besi hitam, kalender ini diproduksi oleh Gong Ye Qiankyu di kolam pembersih pedang, negara Taixia, benua timur. Betapa tingginya! Zhang Tai tetap membuka mulutnya lebar-lebar ketika dia membaca pesan itu satu demi satu. Peralatan seorang satria yang luar biasa. Sungguh tak tertandingi. Berisi 5 efek rune, salah satunya sama dengan yang dibawa oleh cincin vitalitas yang pertama kali saya peroleh, yaitu mempercepat kemampuan pemulihan seseorang. Namun, dibandingkan dengan cincin vitalitas yang hanya dapat meningkatkan kecepatan pemulihan sebesar 4%, kelebihan efek pemulihan pedang ini jauh lebih besar. Zhang Tai menghela nafas dengan emosi. Efek rune yang sama tidak dapat diakumulasikan pada tubuh seseorang. Jika efek rune satu peralatan rune meningkat 2 kali lipat, harga peralatan rune setidaknya akan meningkat 5 kali lipat, harga beberapa peralatan rune mungkin meningkat lebih dari 10 kali lipat. Oleh karena itu, mengingat hanya efek pemulihan yang cepat, pedang tersebut akan bernilai setidaknya 100.000 hingga 200.000 koin emas, belum lagi efek rune lainnya pada pedang ini. Sedangkan untuk permata pemberani LV1, permata sang alkemis yang bertatahkan pada pedang, pasti lebih mahal. Dugaan permata pemberani adalah mata harimau. Itu bertatahkan di bagian atas gagang pedang. Itu tampak seperti mata harimau emas. Mata harimau biasa hanyalah sebuah permata semi, yang tidak mahal. Namun, setelah diproses oleh para alkemis, itu juga akan memiliki nilai yang sangat menakutkan. Meskipun efek permata pemberani tidak terlihat pada pedangnya, saat Zhang Tai memegangnya, dia merasakan penuh kekuatan, keberanian, dan pikiran yang sangat jernih. Besar, pikiran itu memenuhi pikiran Zhang Tai. Zhang Tai tidak terbiasa dengan pengerjaan peralatan rune dan bingung tentang banyak efek rune pada pedang. Misalnya, dia tidak mengetahui efek-efek kerusakan beku LV2 dan kombinasi sempurna khusus. Namun, tidak diragukan lagi, pedang ini sangat berharga. Zhang Tai dengan santai mengayunkan pedang panjangnya ke udara, sehingga menyebabkan cahaya dingin dan niat membunuh yang menyedihkan. Bahkan para ksatria di koridor manusia Black Sun menggunakan senjata yang diproduksi di negara Taixia. Oleh karena itu, Zhang Tai memahami pengaruh negara Taixia. Tentu saja, Zhang Tai menyingkirkan pedang panjang ini. Zhang Tai melemparkan pedang panjang itu ke Heller yang berada tepat di sisinya. Kamu bisa menyuruh Edward untuk membuat sarung yang tepat untuk pedang ini. Edward bisa sedikit mengubah tampilannya sambil menjaga efek rune dan kekuatannya agar tidak dikenali oleh orang lain. Saran Heller, apakah Edward punya bakat seperti itu? Zhang Tai bertanya dengan ekspresi terkejut. Tuan Kastil, apakah kamu sudah melupakan bakatnya? Selama kamu memberinya kesempatan, dia pasti akan mengejutkanmu. Jawab Heller, kejutan. Tentu, saya sangat terkejut sekarang. Zhang Tai bergumam dalam hati. Kita akan membicarakannya nanti. Zhang Tai sangat menghormati ksatria manusia yang bertarung sampai mati. Karena ini adalah senjata ksatria manusia, Zhang Tai tidak ingin mengubah tampilan pedang emas embun beku musim gugur. Pastinya akan menimbulkan keraguan orang lain jika dia mengeluarkan pedang ini dari kastil besi hitam saat ini. Tidak akan ada masalah jika dia mengeluarkannya ketika dia tiba di benua timur atau setelah beberapa tahun. Selain itu, berdasarkan kekuatan tempurnya saat ini, akan terlalu mencolok jika dia menggunakan pedang berharga yang bernilai setidaknya 1 juta koin emas. Harta yang tak ternilai harganya disukai oleh banyak orang. Jika seseorang membunuhnya hanya demi pedang, itu akan menjadi sebuah tragedi. Sebaiknya aku bersikap rendah hati. Zhang Tai berpikir. Maumu, Heller sepertinya memahami pemikiran Zhang Tai. Setelah mendapatkan senjata super, Zhang Tai menjadi kuat saat dia menggosok tangannya, berjongkok dan mulai mencari mayat ksatria asosiasi 3 mata. Zhang Tai melepas cincin di jari mayat itu untuk pertama kalinya. Itu adalah cincin jari perunggu dengan butiran mawar di atasnya. Karena ukurannya sedikit lebih lebar dari cincin jari pada umumnya, cincin jari tersebut dapat menutupi sebagian besar daktil. Saat Zhang Tai mengambil cincin itu, dia menyuntikkan energi spiritual ke dalamnya. Cincin jari mawar cincin jari ini dapat meningkatkan kecepatan pemulihan kekuatan fisik pemakainya sebesar 10% dan meningkatkan efek meditasi pemakainya sebesar 15%.
Selain itu, dapat memperlancar peredaran darah di jari-jari Anda dan secara bertahap meningkatkan kekuatan fisik pemakainya. Zhang Tai tidak pernah membayangkan bahwa itu bisa memiliki efek rune pemulihan cepat. Sepertinya efek rune pemulihan cepat sangat populer dan praktis. Padahal, efek pemulihan cepat dari cincin ini sedikit lebih baik dibandingkan dengan pedang emas embun beku musim gugur karena bisa mencapai 11%. Sebaliknya, dua atribut rune lainnya lebih langka. Setidaknya aku belum pernah melihatnya sebelumnya, terutama efek percepatan peredaran darahnya yang hebat banget. Meski sangat sedikit darah yang mengalir melalui jari itu per detik, dengan efek percepatan peredaran darah ini dapat memperlancar peredaran darah saya per detik. Lambat laun, hal itu dapat meningkatkan kekuatan fisik saya. Sungguh harta karun, Zhang Tai berseru di dalam. Dia lalu melemparkan cincin jari mawar itu ke Heller. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Edward untuk mengubah tampilannya? Paling lama 1 hari. Heller tersenyum ketika dia menjawab. Zhang Tai tersenyum sambil terus mencari mayat itu. Zhang Tai ingat pria itu membawa wadah obat. Dia kemudian menemukannya di pinggangnya. Zhang Tai membukanya dan melihat beberapa botol pil dan obat-obatan. Selain warna yang berbeda, ia melihat simbol-simbol khusus yang tampak seperti merek dagang pada botol-botol tersebut. Tidak ada pengenalan tentang nama atau fungsinya. Oleh karena itu, Zhang Tai mulai menggaruk kepalanya sambil menatap Heller dengan tatapan penuh keinginan. Heller hampir mengetahui dan bisa mengendalikan segala sesuatu yang muncul di Castle of Black Iron. Heller berjalan mendekat dan mengambil wadah obat dari tangan Zhang Tai dan memperkenalkan barang-barang itu kepada Zhang Tai satu demi satu. Ini adalah obat pemulihan super, ini sedikit lebih efektif daripada obat pemulihan senior. Obat yang baru saja diminumnya belum sepenuhnya berpengaruh pada tubuhnya. Heller menjelaskan setelah mengeluarkan 2 botol obat berwarna hitam. Zhang Tai tersenyum lebar. Ini adalah obat penglihatan malam yang tahan lama. Dengan 1 botol, Anda akan memiliki kemampuan penglihatan gelap dalam waktu 2 tahun. Heller kemudian mengambil yang lain. Ini adalah obat pengetahuan rahasia. Ini bisa membuat lebih mungkin untuk berhasil mengembangkan beberapa keterampilan bertarung dan metode rahasia di atas ksatria. Ini obat penyembunyi. Setelah meminumnya, sumber panas dan tanda inframerahmu akan hilang sama sekali. Dalam waktu singkat, kulitmu akan terlihat seperti membatu. Apa fungsi obat ini? Dalam keadaan khusus, beberapa binatang ajaib yang mencari target mereka berdasarkan sumber panas dan tanda inframerah tidak dapat menemukan Anda dengan mudah setelah Anda meminum obat ini. Tentu saja. Beberapa metode rahasia juga dapat mewujudkan efek seperti itu, namun, sebelum Anda memahaminya metode rahasia itu. Senang memilih obat ini, apakah ada binatang ajaib yang mencari target berdasarkan sumber panas dan tanda inframerah? Ada begitu banyak binatang ajaib di dunia bawah tanah. Beberapa di antaranya sangat kuat, menjadi begitu kuat bahkan para ksatria harus menyamar di depan mereka. Zhang Tai menatap tajam ke arah Heller. Benar, Anda akan memahaminya ketika Anda memikirkan tentang tingkat makhluk hidup yang dapat dikendalikan oleh sutra hutan belantara agung. Anda tidak dapat membayangkan betapa kuatnya beberapa makhluk hidup di alam semesta. Zhang Tai mengangguk. Heller terus memperkenalkan botol lain yang berisi pil khusus. Selain salah satu pil yang dapat dengan cepat menambah energi spiritual seseorang, Zhang Tai bahkan belum pernah mendengar tentang pil lainnya yang tidak berguna saat ini. Bahkan ada tingkat racun yang disebut erosi tulang di dalam botol merah. Menurut Heller, sedikit tingkat racun itu dapat membunuh lebih dari 100.000 orang. Bahkan para ksatria pun tidak dapat bertahan. Tidak ada penawarnya sama sekali. Selain itu, airnya tidak berwarna dan tidak berasa seperti air. Persetan kamu, Bestard dari Asosiasi Mata Tiga. Lihat apa yang kamu punya? Zhang Tai mulai mengumpat setelah perkenalan Heller. Apakah kamu ingin membuangnya? Heller bertanya dengan polos. Tidak. Zhang Tai buru-buru menghentikan Heller saat matanya bersinar diam-diam. Simpan saja. Aku mungkin harus menggunakannya di masa depan. Heller langsung terbatuk-batuk berat seperti tersedak. Kastil besi hitam bab 652, buah garis darah. Selain wadah obat tersebut, Zhang Tai menemukan sebuah dompet di mayat tersebut. Ada cek emas di dalam dompet yang bernilai lebih dari 1 juta. Sejak dia merampok gudang senel di kota Tokei, Zhang Tai kebal terhadap kekayaan. Oleh karena itu, saat melihat cek emas ini, Zhang Tai sama sekali tidak bersemangat. Namun, Zhang Tai merasa aneh saat menemukan cek emas di mayat seorang ksatria. Uang sungguh tak tertahankan. Bahkan para ksatria pun terobsesi dengan itu. Selain barang-barang tersebut, ksatria mati dari Asosiasi Tiga Mata juga memiliki ikat pinggang khusus. Itu adalah ikat pinggang hitam mengkilat yang gespernya seperti 2 bulan terang yang bersilangan. Tampaknya khusus 3 dimensi, klasik dan halus. Itu mungkin terbuat dari kulit binatang. Namun, ketika Zhang Tai memegangnya, dia menyadari bahwa itu adalah logam karena terasa sedingin es dan berat. Itu disegel sempurna dengan banyak sisik logam heksagonal hitam, yang selembut sutra dan sekuat baja.
Zhang Tai terkejut dengan pengerjaannya yang sempurna. Setelah menjadi asisten di toko kelontong Donder selama beberapa tahun, setidaknya Zhang Tai telah membuat penilaian yang tajam. Namun, Zhang Tai belum pernah melihat pengerjaan ikat pinggang yang begitu indah. Karena penasaran, Zhang Tai menyuntikkan energi spiritual ke dalam ikat pinggangnya sementara informasi tentang ikat pinggang itu muncul di benak Zhang Tai. Ikat pinggang jiwa naga bulan purnama item rahasia perunggu. Peralatan ksatria. Ikat pinggang ini mengandung efek rune yang hilang. Keahlian dan bahan bakunya tidak diketahui. Tapi aku yakin itu telah dipadamkan oleh darah naga bawah tanah dan telah disuntik dengan api jiwa naga bawah tanah. Efek ikat pinggang ini berkaitan erat dengan penampilan bulan. Pada bulan purnama ganda, akan memberikan efek maksimal ketika dapat meningkatkan kekuatan penuh naga bawah tanah bagi pemakainya. Pada 2 kali lipat 2 bulan sabit, efeknya akan minimal ketika bisa meningkatkan 10% kekuatan penuh naga bawah tanah. Sedangkan untuk periode lainnya, pengaruhnya akan menentukan penampakan kedua bulan tersebut. Diautentikasi oleh Fang Xiaobai dari Treasures Pavilion, negara Taixia, benua timur. Karena terlalu banyak informasi, Zhang Tai punya banyak pertanyaan. Zhang Tai tidak tahu apa itu naga bawah tanah atau seberapa kuat naga bawah tanah itu. Namun, dia tahu bahwa dia belum pernah menyentuh benda seperti itu sebelumnya, terutama kata-kata item rahasia perunggu, hilang, tidak diketahui. Dan diautentikasi oleh Fang Xiaobai yang mengingatkan Zhang Tai akan satu kemungkinan, ikat pinggang ini sama sekali bukan produk zaman ini, sebaliknya. Ia datang dari zaman yang jauh yang ditemukan oleh manusia modern. Nah, karena diproduksi di zaman yang jauh, tentunya menyimpan banyak rahasia. Itu juga sebabnya informasi tersebut ditinggalkan oleh penilai perhiasan, bukan oleh produsennya. Setelah terkejut selama lebih dari 10 detik, Zhang Tai langsung memikirkannya sambil memulihkan ketenangannya. Sekarang aku bisa mendapatkan barang langka seperti Castle of Black Iron, tentu saja. Orang lain juga bisa mendapatkan sesuatu yang istimewa. Mengingat informasi tersebut, Zhang Tai memahami bahwa ada banyak hal langka yang berada di luar imajinasinya di dunia ini, mungkin. Saya tidak memenuhi syarat untuk mengetahui lebih banyak informasi sampai saya berpromosi menjadi seorang ksatria. Zhang Tai mencoba memakai ikat pinggang itu. Saat dia mengencangkan sabuk pengamannya, dia merasakan gelombang khusus menyebar ke seluruh tubuhnya dari ikat pinggang. Pada saat yang sama, nyala api dari titik-titik api yang dia nyalakan melonjak samar. Setelah itu, ikat pinggangnya kembali tenang. Zhang Tai kemudian tidak merasa istimewa lagi. Belum lagi kekuatannya yang semakin meningkat, sepertinya ikat pinggang ini memang hanya tersedia untuk para ksatria. Setelah ikat pinggang ini, Zhang Tai tidak menemukan barang berharga lagi dari ksatria asosiasi 3 mata ini. Zhang Tai menuai banyak hari ini pedang emas embun beku musim gugur, cincin jari mawar. Ikat pinggang jiwa naga bulan purnama, cek emas yang bernilai lebih dari 1 juta koin emas, dan banyak botol berisi pil dan obat-obatan. Zhang Tai memberikan ikat pinggang jiwa naga bulan purnama kepada Heller dan menyuruhnya menyimpannya. Castle Lord, apakah kamu memerlukan Edward untuk mengubah tampilannya? Tanya Heller. Tidak dibutuhkan. Zhang Tai menarik napas dalam-dalam sebelum menyembunyikan senyumannya. Pada saat yang sama, dia menyipitkan matanya dengan tatapan merenung. Saya tidak bisa menggunakan ikat pinggang ini sampai saya berpromosi menjadi seorang ksatria. Jika itu tersedia untuk saya, tidak masalah meskipun orang lain tahu bahwa ini adalah seorang ksatria. Dari asosiasi 3 mata, apa yang akan dilakukan seorang ksatria jika dia bahkan tidak bisa melindungi benda seperti itu? Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai yang mendominasi, Heller mengangguk. Ikat pinggang ini memang bagus. Saat bulan purnama, itu bisa meningkatkan kekuatan seseorang dengan kekuatan penuh naga bawah tanah, untungnya. Ikat pinggang ini hanya bisa meningkatkan kekuatan ksatria dengan sedikit lebih dari 1/5 kekuatan penuh naga bawah tanah, jika tidak, orang dari asosiasi 3 mata akan lebih kuat. Heller, apa itu naga bawah tanah? Seberapa kuatkah naga bawah tanah? Zhang Tai bertanya. Naga bawah tanah adalah binatang ajaib LV14 yang hidup di lingkungan bawah tanah khusus. Rata-rata naga bawah tanah dewasa memiliki kekuatan hampir 2 kali lipat dari kekuatanmu 2 kali. Zhang Tai dengan samar menarik napas karena dia tidak pernah membayangkan bahwa ikat pinggang dapat meningkatkan kekuatan seseorang sebanyak 2 kali lipat, bagus sekali. Meski hanya ada 3-4 hari sepanjang tahun ketika ada bulan purnama. Itu sudah luar biasa. Bagaimana dengan benda rahasia perunggu itu? Itu adalah konsep orang modern tentang masa lalu. Anda hanya bisa menemukan rahasia dan pengetahuan itu sendiri. Zhang Tai tahu bahwa Heller berpegang teguh pada prinsipnya dan tidak akan menceritakan semua yang dia ketahui. Oleh karena itu, setelah mendengar jawaban tersebut, dia segera mengalihkan perhatiannya. Setelah meraup banyak rampasan dari ksatria asosiasi 3 mata ini, sekarang saatnya melihat hadiah dari pohon kecil itu. Dalam kegelapan, kilau kuning melintasi dedaunan pohon kecil, membuatnya cukup megah dan indah.
Namun, Zhang Tai merasa pohon kecil itu sedikit berbeda dari biasanya. Saat dia dekat dengan pohon kecil itu, dia melihat dedaunan pohon bergoyang, menyebabkan bel berbunyi merdu. Tampaknya ia sedang menyapa Zhang Tai. Zhang Tai belum pernah menikmati perlakuan sebaik ini sebelumnya. Selain musik yang lembut, Zhang juga mencium aroma yang kuat dan eksotis. Hanya setelah mengendus dia merasa bersemangat sementara seluruh rambut halusnya tampak terbuka. Zhang Tai mencium aroma buah penghakiman, buah kecemerlangan, dan aroma istimewa lainnya. Sementara itu, jantung Zhang Tai mulai berdebar kencang. Saat berdiri di bawah pohon kecil dan menyaksikan segala jenis buah-buahan bergelantungan di pohon kecil itu, Zhang Tai merasa sangat bahagia hingga dia hampir pingsan. Saat melihat 7 buah penghakiman berbentuk bintang silang, Zhang Tai merasa haus saat dia terengah-engah dan membuka kerah bajunya. Zhang Tai kemudian memeriksa efek dari buah penghakiman itu dengan tangannya yang bergetar satu demi satu. Buah penghakiman, sudah matang. Buah ini mengandung rune kemajuan yang efeknya adalah skill bergerak cepat tingkat menengah. Buah penghakiman, sudah matang. Buah ini mengandung rune kemajuan yang efeknya adalah skill menyembunyikan tingkat menengah. Buah penghakiman, sudah matang. Buah ini mengandung rune kemajuan yang efeknya adalah senior binding skill. Buah penghakiman, sudah matang. Buah penilaian ini berisi rune kemajuan yang efeknya adalah senior rapid moving skill. Buah penghakiman, sudah matang. Buah penghakiman ini berisi rune kemajuan yang efeknya adalah keterampilan bersembunyi senior. Buah penghakiman, sudah matang. Buah ini mengandung rune dewa yang efeknya retak. Buah penghakiman, sudah matang. Buah ini mengandung rune dewa yang efeknya menstabilkan jiwa. Zhang Tai teringat bahwa sudah ada 2 buah penghakiman di pohon kecil itu ketika dia meninggalkan medan perang kota Moko. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa mendapatkan 5 buah penghakiman lagi setelah membunuh 1 ksatria. Dengan 7 buah penghakiman, dia tidak hanya bisa meningkatkan efek dari 3 rune dewa saat ini ke tingkat senior tetapi juga memperoleh 2 keterampilan baru. Zhang Tai benar-benar mendapatkan pencapaian yang bermanfaat kali ini. Selain buah penghakiman, buah kecemerlangan juga mengubah tampilannya. Sejak buah kecemerlangan pertama muncul di pohon kecil, Zhang Tai memusatkan perhatiannya pada buah kecemerlangan yang benar-benar dapat menyimpan energi spiritual seseorang dalam pikirannya bulat, halus dan bersinar dengan kilau emas gelap. Tidak peduli berapa banyak energi spiritual yang dikandungnya, tampilannya tetap tidak berubah. Namun, saat ini, Zhang Tai menyadari bahwa dia salah. Buah dari kecemerlangan akan selalu berubah. Buah yang cemerlang hampir setengah lebih besar dari tampilan sebelumnya sementara kilau emas gelapnya juga menghilang. Itu berubah menjadi transparan seperti bola kristal senior. Selain itu, Zhang Tai juga bisa melihat kecemerlangan warna-warni di dalam buah tersebut. Zhang Tai tidak percaya bahwa itu adalah buah yang cemerlang sampai dia menyentuhnya dan membaca informasinya. Tidak diragukan lagi, perubahan penampilannya disebabkan oleh sang ksatria. Saat Zhang Tai membayangkan energi spiritual yang kuat dari ksatria itu, dia meneteskan air liur. Selain itu, dia mendapatkan 2 buah yang bisa memunculkan kembali masalah malam ini, 1 dari medan perang kota Moko, dan 1 lagi dari ksatria asosiasi 3 mata yang dia bunuh di lembah. 2 buah yang memunculkan kembali masalah adalah satu-satunya buah yang diharapkan oleh Zhang Tai. Selain itu, Zhang Tai mencium aroma khusus di sekitar pohon kecil itu. Setelah berjalan mengelilingi pohon kecil itu sebentar, Zhang Tai akhirnya melihat buah yang benar-benar baru di salah satu ranting. Buah itu setengah berdarah dan setengah hitam. Itu adalah di piramida persegi Gairulongatet khusus yang tampak seperti karya seni cerah dan sempurna yang menggabungkan permata merah dan kristal hitam yang dipoles dengan baik. Zhang Tai menyentuhnya dan langsung melihat informasinya. Buah garis keturunan, sudah matang, penggunaan, petik dan langsung dimakan. Perhatian, buah tidak bisa dikeluarkan dari Castle of Black Iron. Setelah dipetik, Anda dapat menyimpannya di wadah kristal selamanya. Kamu dapat dengan bebas mengalokasikan kekuatan pada buah ini. Itu bisa membangkitkan garis keturunan leluhur Anda atau membantu mengembangkan garis keturunan yang sudah Anda bangun. Pria pemberani yang berani mengayunkan pedang ke arah kekuatan gelap, ketika kamu menaklukkan rasa takutmu, segalanya akan menjadi mungkin. Saat Anda menciptakan keajaiban dalam kegelapan, keajaiban itu pasti akan terwujud dalam kecerahan. Buah garis keturunan ini adalah keajaiban dan pahala terbesar Anda. Yang dengannya Anda akan mengetahui rahasia harta tak berujung di tubuh Anda dan memiliki kekuatan untuk menentukan nasib Anda sendiri. Kekuatan itu bukan berasal dari pukulanmu, melainkan dari kemauan dan hati yang kuat sebagai seorang pemberani. Buah keturunan, bangunkan garis keturunan leluhurku atau bantu mengembangkan garis keturunan yang sudah aku bangunkan? Zhang Tai menjadi terkejut. Setelah beberapa saat, dia tidak sabar untuk memetik buah garis keturunan itu. Tuan Kastil, karena kamu belum sepenuhnya pulih dari cederamu. Saya menyarankan kamu untuk beristirahat selama 2 hari sampai tubuhmu pulih sepenuhnya. Setelah itu, kamu dapat menikmati buah-buahan ini.
Dengan cara ini, buah-buahan tersebut dapat memberikan efeknya sepenuhnya, kata Heller di sisi Zhang Tai. Zhang Tai kemudian berhenti. Lihat buah-buahan di seluruh pohon kecil, dia menelan ludahnya dengan paksa sebelum mengangguk. 2 hari, hanya 2 hari. Zhang Tai bergumam. Saya ingin tahu tentang situasi pertempuran di kota Moko, tidak peduli bagaimana hasilnya di kota Moko, berdasarkan kekuatan tempurku saat ini. Aku tidak bisa mengubah apapun selain membunuh beberapa tokoh kecil. Aku akan menunggu beberapa hari, kalau begitu, kata ibu. Bersabar adalah suatu kebajikan. Zhang Tai kemudian memulihkan ketenangannya. Kastil Besi Hitam bab 653, kekuatan komprehensif yang meningkat. 2 hari berlalu. Selama 2 hari terakhir, Zhang Tai menjalani kehidupan yang sangat nyaman. Ketika dia bangun di pagi hari, dia akan minum obat serbaguna. Setelah itu, dia akan mandi di sumber air panas dan tidur siang. Dia juga akan terbang mengelilingi kastil besi hitam dalam inkarnasi kumbang hitam itu dan merasakan dunia menakjubkan dari sudut pandang seekor serangga. Dalam 2 hari terakhir, Zhang Tai bahkan tidak mengembangkan kata-kata sejati yang tak ada habisnya dari sutra alam liar yang agung. Sebelum memakan begitu banyak buah, Zhang Tai bermaksud untuk merilekskan dirinya secara spiritual dan fisik serta menyesuaikan diri ke kondisi optimal. Zhang Tai bahkan ingin melihat kota Moko dalam inkarnasi kumbang kecil itu, namun, dia akhirnya meninggalkan pemikiran ini. Heller punya pepatah, hanya ketika Anda belajar mundur dengan tenang dari situasi berbahaya, Anda bisa memiliki masa depan yang cerah. Sebelum menjadi tenang, saya harus belajar untuk rileks dan membebaskan diri dari lingkungan aneh di dunia luar. Aku harus menghadapi hatiku yang sebenarnya. Hatiku yang sebenarnya adalah untuk tidak gentar. Saya sudah mencoba yang terbaik. Saya bergegas menuju jutaan boneka iblis terlebih dahulu dan hampir kehilangan nyawa saya. Setelah itu, aku membunuh seorang ksatria dari Asosiasi Tiga Mata dengan gagah berani. Aku sudah menghadapi hatiku yang sebenarnya tanpa gentar dan tidak menyesal. Selama 2 hari terakhir, Zhang Tai tidak hanya menyembuhkan lukanya, namun juga meningkatkan ranah spiritualnya. Di alam spiritual seperti itu, Zhang Tai lupa tentang kota Moko dan klan Senel. Dia bahkan melupakan buah-buahan di pohon kecil itu. Dia hanya menikmati perjalanan setiap hari dalam inkarnasi kumbang kecil. Dalam sudut pandang khusus serangga itu, pohon kecil pada umumnya bagaikan dunia luas dan eksotis yang belum pernah ia alami sebelumnya. Memasuki pohon kecil itu, dia merasa cukup senang karena dia hampir melupakan segalanya. Terkadang, Zhang Tai berpikir bahwa sutra hutan belantara agung diciptakan oleh beberapa orang yang sangat berkuasa yang ingin mengalami dan merasakan dunia ini dalam inkarnasi yang berbeda. Mungkin, di zaman dahulu kala, ketika salah satu dari orang-orang yang sangat berkuasa itu tiba-tiba bosan mengamati dan mengalami dunia ini dari sudut pandang manusia. Dia bertanya-tanya akan seperti apa dunia ini di mata serangga, burung, atau binatang buas. Oleh karena itu, ia menciptakan sutra alam liar yang hebat. Apakah itu mungkin? Apakah itu tidak mungkin? Ha. Dalam keadaan santai itu, Zhang Tai mendapati pikirannya menjadi gesit dan energi. Pada pagi hari ketiga sejak dia memasuki kastil besi hitam, ketika penduduk desa di kota itu memulai hari baru, Zhang Tai, yang sudah benar-benar santai, muncul di bawah pohon kecil. Pilihlah buah-buahan yang mudah diserap terlebih dahulu, makanlah buah kecemerlangan dan buah garis keturunan pada akhirnya. Perhatikan urutan buah penilaian. Buah yang tingkatnya lebih rendah terlebih dahulu, kalau tidak, buah itu tidak akan berhasil. Heller menyarankan ke samping. Oke, begitu. Zhang Tai kemudian mengambil buah yang muncul kembali dan langsung menelannya. Setelah mencerna buah yang muncul kembali, Zhang Tai terus mengunyah buah lainnya. Zhang Tai membutuhkan waktu 24 jam untuk mencerna ke-7 buah penghakiman tersebut. Setelah itu, kekuatan komprehensifnya melonjak pesat. Skill pengikat senior bisa membekukan semua petarung di bawah LV9. Radius serangannya mencapai 85 cm. Zhang Tai bisa menyimpan 36 rantai pengikat senior. Artinya, jika ada 36 pembangkit tenaga listrik LV9 di sebuah ruangan, saat dia memasuki ruangan itu, dia bisa membekukan 36 petarung dengan rantai pengikat senior. Zhang Tai tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa memiliki kemampuan sebesar itu. Dengan berkat dari rune bergerak cepat senior, Zhang Tai dapat meningkatkan kecepatan bergeraknya dari 120% dari kecepatan yang diberikan oleh rune bergerak cepat awal menjadi 360%. Jika Zhang Tai bertemu skala di luar kota Moko pada saat ini, maka dengan restu dari rune senior yang bergerak cepat, Zhang Tai bisa bergerak 2 kali lebih cepat daripada yang dia lakukan 3 hari lalu. Bahkan skala hanya bisa mengantarnya pergi dan memakan debu karena kecepatannya telah mencapai batas atas iblis pertempuran. Dengan restu dari rune senior yang bergerak cepat, Zhang Tai menguji kecepatannya di Castle of Black Iron dan benar-benar terkejut dengan hal itu. Dengan sekuat tenaga, Zhang Tai secepat hembusan angin, dan terus meninggalkan bayangan. Hanya butuh waktu kurang dari 2 detik baginya untuk menyelesaikan jarak 100 meter.
Ini adalah pertama kalinya Zhang Tai merasa yakin sepenuhnya akan kemampuannya untuk melarikan diri. Dengan restu dari rune persembunyian senior, dalam kata-kata Heller, ki kehidupan Zhang Tai menjadi sedikit lebih lemah dibandingkan ketika dia baru saja meminum obat penyembunyi. Menyembunyikan obat hanya dapat menyembunyikan sumber panas dan tanda inframerah seseorang dan membuat seseorang terlihat seperti sedang di batu. Namun, rune persembunyian senior bahkan bisa menyembunyikan ki dan energi seluruh hidup seseorang selain menyembunyikan sumber panas dan tanda inframerahnya. Tidak diragukan lagi, rune persembunyian senior lebih hebat daripada menyembunyikan obat. Selain itu, skill persembunyian senior juga bisa digunakan pada inkarnasi seseorang. Terutama kumbang hitam itu sendiri sepele dan bisa berubah warna. Jika itu diterapkan dengan rune persembunyian senior, hampir mustahil untuk menemukannya ketika dia ingin menyembunyikan dirinya sendiri. Rune Dewa Retak adalah keterampilan menyerang berbantuan yang kuat. Zhang Tai bisa menerapkannya pada senjatanya, baut atau lembing. Mengingat efek awalnya, itu akan menimbulkan efek retak pada kulit di dekat luka lawannya. Itu bisa meningkatkan efek serangan fisik senjatanya. Meski lawannya tidak mati, efek ini akan membuat lawannya kehilangan darah lebih cepat. Lawannya membutuhkan waktu 2 kali lebih lama untuk menyembuhkan lukanya. Jika lawannya adalah iblis, efek retak ini akan meningkat sebesar 30%. Efek ini sepertinya ditujukan pada setan. Rune Dewa menstabilkan roh dapat membentuk perisai di depan alam spiritualnya. Dengan bantuan stabilisasi roh, Zhang Tai akan sangat tahan terhadap beberapa serangan spiritual. Stabilisasi roh adalah rune Dewa negatif pertama yang dimiliki Zhang Tai. Setelah memakan buah penghakiman itu, Zhang Tai melihat dewa itu berlari dalam pikirannya. Itu adalah perisai yang ringan dan transparan. Keesokan paginya, dia mencerna semua buah penilaiannya. Setelah memetik buah eksotis yang cemerlang, Zhang Tai menyilangkan kakinya dan menelannya. Zhang Tai menutup matanya. Dalam sepersekian detik, dia merasakan energi spiritual emas berputar-putar di benaknya. Sebuah sungai tiba-tiba muncul di atas pusaran spiritual itu. Setelah itu, sungai emas mengalir dari sungai dan menyatu menjadi pusaran spiritual. Itu seperti air terjun yang mengalir ke danau. Danau itu kemudian beriak dan menyebar ke segala arah. Pada saat yang sama, itu meluas dan menjadi lebih dalam. Ketika energi spiritual secara bertahap memenuhi pikirannya, Zhang Tai merasakan perasaan yang sangat dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu seperti tanah kering yang haus seperti gurun tiba-tiba tenggelam oleh lautan. Rasa bahagia dan puas bahkan 10 kali lebih tajam dari orgasme. Sungai emas terus mengalir sementara Zhang Tai mabuk dalam kebahagiaan yang luar biasa. Tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Sungai dalam pikirannya menghilang ketika lautan pikiran Zhang Tai menjadi lautan emas yang sesungguhnya. Ketika Zhang Tai terbangun dari keadaan manis itu, dia menemukan energi spiritualnya telah meningkat setidaknya 10 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Ketika Zhang Tai melihat sekeliling, dia merasakan gelombang energi spiritualnya meluas ke seluruh sel di tubuhnya seperti gelombang laut yang mengepakkan pantai. Meski daratannya jauh dari garis pantai, namun suara deburan ombak laut masih bisa terdengar. Zhang Tai membuka matanya dan melihat Heller berdiri di depannya. Dalam proses kultivasi, Zhang Tai lupa waktu. Saat itu di pagi hari ketika dia menutup matanya. Namun, saat ini, hari sudah gelap di kastil besi hitam. Zhang Tai bertanya kepada Heller, sudah berapa lama? 37 jam, jawab Heller. 37 jam, 1,5 hari. Zhang Tai kemudian menghela nafas dan bangkit dari tanah. Selama proses berdiri, Zhang Tai merasa dirinya menjadi lebih ringan. Dia bahkan ingin terbang. Kastil Besi Hitam bab 654, Kesadaran Ksatria. Selain lebih ringan, penglihatan Zhang Tai juga meningkat karena dia bisa melihat benda-benda di kejauhan dengan jelas. Selain itu, ia dapat mengidentifikasi lebih jauh aroma bunga dan rerumputan yang berbeda. Terlebih lagi, dia memiliki indera pendengaran yang lebih tajam ketika dia bahkan bisa secara samar-samar mendengar suara riuh penduduk desa di kota yang jauh di kaki gunung. Saat dia fokus pada kota kecil, dia bisa mendengar suara riuh dengan jelas, ketika dia memusatkan perhatian pada gemericik sungai di gunung. Dia mendapati suara itu sejernih dan sekeras sebuah simfoni, sebaliknya, suara riuh di kota kecil memudar dan menjadi suara latar. Perasaan yang luar biasa. Ketika Zhang Tai memandangi awan berwarna-warni di kastil besi hitam, dia mendapati awan itu melambat sementara seluruh dunia tampak lincah dan tenang. Yang bisa diketahui melalui telepati. Zhang Tai mencoba menggerakkan anggota tubuhnya dan menemukan bahwa dia bisa mengendalikan tubuhnya dengan lebih baik. Tampaknya dia telah memanfaatkan potensi yang lebih besar dari tubuhnya. Dia dapat membuat banyak hal yang tidak dapat dibayangkan atau dibuat pada saat ini. Misalnya, selama ia fokus pada jantungnya, ia dapat mengontrol kekuatan kontraksi jantungnya seperti mengontrol otot di telapak tangannya sehingga dapat mengontrol kecepatan peredaran darah ke seluruh tubuhnya. Itu benar-benar di luar imajinasi Zhang Tai.
Sebelumnya, Zhang Tai selalu berpikir bahwa ia tidak bisa mengendalikan frekuensi detak jantungnya. Sekarang dia mengerti bahwa selama energi spiritualnya cukup tinggi, dia juga bisa mengendalikan otot di jantungnya. Zhang Tai mencoba menghentikan detak jantungnya untuk beberapa saat, dan pada saat itulah sirkulasi darahnya juga terhenti. Selain itu, dia merasakan darahnya tenggelam karena gravitasi. Zhang Tai langsung teringat pepatah Hua kuno ketika seseorang bertambah tua, fungsi kakinya akan menurun terlebih dahulu. Karena kaki seseorang berada paling jauh dari jantungnya, karena gravitasi, ki dan darah di kaki seseorang akan lebih sulit untuk dipompa oleh jantungnya. Oleh karena itu, fungsi kaki akan menurun terlebih dahulu. Zhang Tai menghentikan detak jantungnya selama 5 menit sebelum merasa sedikit pusing. Kemudian, dia kehilangan kendali dan jantungnya berdetak kencang. Bang, bang, bang. Baru setelah berkontraksi sebanyak 3 kali, darah Zhang Tai mulai mengalir ke seluruh tubuhnya sekali lagi. Sungguh menyenangkan bisa mengendalikan tubuhku dengan bebas. Jika beberapa bagian tubuh saya mulai berdarah, jantung saya bisa berdetak lebih lambat. Dengan memperlambat sirkulasi darah, saya dapat mengurangi potensi bahaya akibat kehilangan banyak darah. Besar. Sangat bagus. Setelah menghangatkan anggota tubuhnya, Zhang Tai langsung melompat menjauh dari pohon kecil dan mulai melakukan tinju darah besi di puncak gunung. Zhang Tai melakukannya sesuai dengan kekuatan tempur sebelumnya terlebih dahulu. Berdasarkan penilaian sebelumnya, Zhang Tai berpikir bahwa tinju darah besi miliknya sudah sangat tajam dan hampir sempurna. Namun, kali ini Zhang Tai menyadari bahwa tinju darah besi miliknya memang kasar. Dia lebih seperti pria berotot berpikiran sederhana yang menebas dan melaju ke depan dengan pedang tajam di jalan sementara ada banyak masalah dalam ritme, koordinasi, koherensi, langkah kaki. Kecepatan, kekuatan, gerakan, transfer, pertahanan dan kontrolnya. Waktu dan ruang. Mengapa itu kasar? Zhang Tai merasa malu. Setelah menyelesaikan tinju darah besi, Zhang Tai berdiri diam dan sedikit mengerutkan kening saat dia dengan hati-hati mengingat masalah pada tinju darah besi miliknya. Dia kemudian segera berpikir bahwa itu bukan karena tinju darah besi miliknya yang menurun, melainkan wawasan dan kemampuan kognitifnya yang meningkat. Energi spiritual yang melonjak tidak hanya meningkatkan kemampuan Zhang Tai untuk mengendalikan tubuhnya secara tak terbayangkan, tetapi juga meningkatkan mode kognitif, kemampuan kognitif, dan pola pengindraannya tentang dunia objektif secara tidak sadar. Dia mengalami perubahan besar karena dia melahap energi spiritual dari Ksatria Asosiasi Tiga Mata. Mungkin di mata para ksatria, tinju darah besi yang selalu dia banggakan hanyalah biasa-biasa saja, yang meskipun jauh lebih besar dan agung dibandingkan dengan para kultivator pada umumnya, namun penuh dengan celah. Ini adalah hati ksatria. Suara Heller terdengar di samping, mungkin Anda bisa menyebutnya kesadaran ksatria. Karena energi spiritual yang begitu besar, kesadaran dan alam spiritual ksatria telah berkembang menjadi alam yang sangat luas dan dalam. Kemampuan kognitif dan penginderaan mereka terhadap dunia ini sangat besar. Berbeda dari orang biasa, itu adalah fondasi kekuatan seorang ksatria. Maksudmu, apa yang aku rasakan sekarang adalah apa yang bisa dirasakan oleh ksatria itu? Zhang Tai bertanya. Yup, karena energi spiritualmu telah mencapai tingkat seorang ksatria, yang bahkan lebih hebat dari banyak ksatria pada umumnya, kemampuan penginderaan dan kondisi kognitifmu telah memasuki kesadaran ksatria. Artinya, kamu telah memasuki ambang batas memimpin ke dunia ksatria dengan satu kaki. Sungguh kemajuan dan lompatan yang luar biasa. Maksudmu tidak ada perbedaan antara energi spiritualku dan kesadaran ksatria? Hanya sedikit, karena para ksatria telah menyalakan semua titik lonjakan mereka dan semakin memanfaatkan potensi fisik mereka, mereka akan memiliki kemampuan penginderaan yang lebih dalam. Membuat kesadaran ksatria mereka lebih akut. Mengingat titik ini, kesadaran ksatria Anda sedikit lebih lemah. Beberapa ksatria bahkan bisa menghasilkan indera keenam yang kuat dalam kesadaran ksatria. Sebagai hasilnya, mereka memiliki kemampuan penginderaan yang luar biasa hebat terhadap hal-hal dan orang-orang khusus. Maksudmu kesadaran dan kondisi kognitifku bisa dianggap sebagai kesadaran calon ksatria atau hati. Calon ksatria, Heller tersenyum, calon kesadaran, sebutan yang tepat sekali. Zhang Tai juga tersenyum ketika dia mulai mengembangkan tinju darah besinya lebih jauh. Kali ini, dia memperbaiki semua celah yang dia temukan. Hasilnya, tinju darah besinya berangsur-angsur menjadi agung dan agung, memasuki dunia yang benar-benar baru. Setelah berlatih selama 3-4 jam lagi, Zhang Tai berhenti dan berdiri dengan tenang. Dia kemudian mengerutkan kening. Setelah berpikir beberapa detik, dia bergerak sekali lagi. Setelah setengah jam, dia berhenti dan berdiri diam dengan tatapan ragu. Dia merasa bahwa dia bisa membuatnya lebih baik, namun, dia tidak dapat membuat kemajuan lebih jauh lagi tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Oleh karena itu, dia merasa kasihan dengan hal ini. Tuan Kastil, jangan khawatir. Ini menunjukkan bahwa level fisik dan kemampuanmu tidak dapat mengejar kesadaran kesatriamu saat ini.
Meskipun energi spiritual dan kemampuan kognitifmu telah mencapai kesadaran calon ksatria, levelmu masih LV11. Kemampuan fisikmu di semua aspek tidak bisa mengejar kesadaran ksatriamu. Itu adalah jurang yang tidak bisa kamu lewati setidaknya sekarang. Setelah mendengar penjelasan Heller, Zhang Tai langsung memahaminya. Ini seperti mengendarai mobil sport. Sebelumnya, saya cukup mengendarai Fiery Dragon T9. Namun, jika keterampilan mengemudiku 10 kali lebih kuat, aku bisa memainkan lebih banyak trik. Jika demikian, Fiery Dragon T9 mungkin terkadang tidak memenuhi keinginan berkendara saya dalam hal performa. Zhang Tai mengungkapkan senyuman pahit karena dia tidak pernah membayangkan hal ini. Dia merasa bahwa dia bisa berbuat lebih baik, namun, kondisi fisiknya tidak dapat memenuhi keinginannya. Sayang sekali, syukurlah, ini bukan penyesalan permanen. Dengan naiknya levelku, aku bisa semakin meningkatkan kekuatan tinju darah besiku. Dalam beberapa jam terakhir, jika aku tidak memiliki kesadaran ksatria, aku tidak akan menemukan celah di tinju darah besiku. Jika demikian, aku tidak akan mendorong tinju darah besiku ke alam baru dalam waktu sesingkat itu. Setelah memiliki kesadaran ksatria, Zhang Tai menyadari bahwa dia bisa dengan mudah menemukan kekurangannya sendiri dalam wawasan seorang ksatria. Oleh karena itu, dia dapat lebih meningkatkan keterampilan bertarungnya melalui bimbingan empirisme murni. Meskipun pengalamannya berhasil, hal itu membatasi kemajuannya. Jika dia bisa mengembangkan tinju darah besi dengan bimbingan kesadaran ksatria, dia pasti bisa membuat kemajuan lebih jauh dan memahami inti dari keterampilan bertarung ini dalam waktu sesingkat-singkatnya. Demikian pula, dia bisa mengembangkan keterampilan bertarung lainnya seperti ini. Sepertinya ini belum semua manfaat yang dapat diperoleh dari energi spiritual seperti lautan di lautan pikiranku dan kesadaran ksatriaku. Saya akan menjelajahinya nanti, Zhang Tai bergumam. Setelah mengolah tinju darah besi selama beberapa jam, maka ki pertempuran Zhang Tai mendidih. Dia sangat bersemangat dan sangat bersemangat. Bagaimana dia bisa tidur dalam keadaan seperti itu? Oleh karena itu, dia perlahan-lahan mengalihkan pandangannya ke buah garis keturunan yang tergantung di pohon kecil. Kastil Besi Hitam Bab 655 Perbendaharaan. Buah garis keturunan merah dan hitam itu seperti sebuah karya seni. Setelah mengamatinya cukup lama di tangannya, Zhang Tai akhirnya memakannya. Rasanya asam dan asin. Namun, setelah memakannya, Zhang Tai merasa diam ketika energi eksotis muncul dari perutnya sebelum menyebar ke seluruh tubuhnya. Karena terpengaruh oleh energi itu, Zhang Tai merasa sangat mengantuk. Baru setelah menahannya selama beberapa detik barulah Zhang Tai menutup matanya. FCK, akankah buah garis keturunan ini membantuku membangunkan garis keturunan dalam mimpi? Zhang Tai berpikir sebelum tertidur. Zhang Tai merasa seperti memasuki dunia yang aneh, yang ditutupi oleh awan kabut putih, besar atau kecil, yang tampak seperti marshmallow. Apakah ini alam mimpi? Zhang Tai bertanya pada dirinya sendiri. Tak lama setelah itu, Zhang Tai menyangkal anggapannya saat dia melihat buah garis keturunan dengan pikiran jernih di dalam. Buah garis keturunan itu melayang di atas kepala Zhang Tai dalam bentuk di piramida persegi Gairulonggatet sambil memancarkan kilau yang menjulang. Buah garis keturunan ini tampaknya jauh lebih besar dari sebelumnya. Menggantung di atas kepala Zhang Tai, hal itu mengingatkan Zhang Tai saat berada di mercusuar yang tampak aneh di lautan yang terdiri dari marshmallow. Ketika Zhang Tai melihat sekeliling, sekelompok pesan muncul di benaknya, mengingatkan Zhang Tai akan situasinya saat ini. Dia tidak berada di alam mimpi tetapi di dunia spiritual misterius yang mirip dengan situasi virtual yang diwujudkan oleh buah kemunculan kembali masalah. Dunia ini setengah nyata. Zhang Tai tidak tahu mengapa dia ada di sini. Dia juga tidak ingin terlalu memikirkannya. Dia hanya mengetahui bahwa itu adalah efek dari pohon kecil atau kastil besi hitam. Buah yang muncul kembali memanifestasikan dunia luar sementara buah garis darah memanifestasikan dunia internalnya, di mana ia dapat dengan bebas memilih garis keturunan leluhur mana yang akan diaktifkan atau dikembangkan. Marshmallow dalam berbagai ukuran adalah berbagai garis keturunan leluhur yang tersembunyi di dalam gennya dan belum diaktifkan. Zhang Tai kemudian menyaksikan lautan marshmallow dan hampir pingsan. Saat menyaksikan marshmallow itu, Zhang Tai akhirnya menyadari mengapa tubuh setiap orang adalah harta karun. Zhang Tai melambaikan tangannya ke arah buah garis keturunan merah dan hitam. Kemudian, di piramida persegi Gairulonggatet besar itu langsung melayang ke arahnya. Zhang Tai menyentuhnya dengan satu tangan dan segera mendapatkan pesan energi garis keturunan, 316 poin. Tunjukkan padaku dua garis keturunan leluhur yang sudah aku aktifkan. Segera setelah Zhang Tai menyelesaikan kata-katanya, ada marshmallow merah dan marshmallow emas yang terbang ke arahnya dari jauh dan melayang di depannya. Dibandingkan marshmallow redup lainnya, marshmallow merah dan emas memancarkan cahaya lembut dan nyaman. Ada bayangan lembing di marshmallow merah. Zhang Tai segera menyadari bahwa itu adalah garis keturunan lemparan yang tepat. Ada bayangan humanoid yang terus-menerus berubah warna di marshmallow emas. Saat melihatnya,
Zhang Tai tahu itu adalah garis keturunan yang berubah warna. Tampaknya marshmallow merah telah diaktifkan sepenuhnya sementara sebagian besar marshmallow emas itu masih berwarna abu-abu. Zhang Tai meletakkan tangannya di atas marshmallow merah dan langsung melihat sebaris pesan. Garis keturunan lemparan yang tepat sudah diaktifkan sepenuhnya. Setelah memeriksa garis keturunan yang tepat, Zhang Tai menggerakkan tangannya pada garis keturunan yang berubah warna itu. Tubuh mengubah garis darah, sepertiga diaktifkan. 2 level lagi untuk diaktifkan. LV1, garis keturunan berubah warna, sudah diaktifkan. Garis keturunan ini bisa mengubah warna kulit, mata, dan rambut Anda. LV2, garis keturunan pengubah tulang, belum diaktifkan. Setelah mengaktifkan garis keturunan ini, Anda dapat mengubah bentuk tubuh Anda. Itu bisa diaktifkan dengan 78 titik energi garis keturunan. LV3, menghadapi perubahan garis keturunan, belum diaktifkan. Level ini tidak dapat diaktifkan kecuali garis keturunan LV2 diaktifkan. Setelah mengaktifkan garis keturunan ini, Anda dapat mengubah wajah Anda. Itu bisa diaktifkan dengan 135 titik energi garis keturunan. Setelah membaca pesan ini, Zhang Tai begitu gembira hingga dia terus menggosok tangannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa memiliki gen sekuat itu. Efek perubahan tulang dapat dicapai dengan beberapa metode budidaya rahasia seperti keterampilan mengontraksikan tulang. Dengan bantuan beberapa pil atau obat, seseorang juga dapat merasakan efek yang sama dalam waktu singkat. Namun, perubahan garis keturunan itu sungguh hebat. Karena garis keturunan yang mengubah warna, garis keturunan yang mengubah tulang, dan garis keturunan yang mengubah wajah termasuk dalam seri yang sama. Hanya ketika ketiga garis keturunan tersebut diaktifkan maka seluruh garis keturunan yang mengubah seluruh tubuh akan terbangun sepenuhnya. Sungguh garis keturunan yang abadi? Zhang Tai berpikir itu agak berlebihan dengan mencantumkan garis keturunan yang berubah warna sebagai garis keturunan abadi sebelumnya. Sampai saat itu dia mengerti bahwa perubahan warna garis keturunan hanyalah permulaan dari garis keturunan yang kuat. Akan lebih kuat jika garis keturunan selanjutnya bisa lebih dibangkitkan. Mengapa Istana Huaiyuan begitu peduli dengan garis keturunan leluhur sehingga murid-murid mereka terbangun? Mungkin para tetua Istana Huaiyuan sudah menduga bahwa mungkin ada lebih banyak garis keturunan khusus yang akan dibangkitkan setelah garis keturunan abadi yang langka ini. Zhang Tai berpikir, saya memiliki 316 poin energi garis keturunan setelah memakan buah garis keturunan itu. Saya masih memiliki 105 poin tersisa jika saya sepenuhnya mengaktifkan garis keturunan pengubah tubuh. Apakah saya perlu mengaktifkannya? Melihat marshmallow di depannya, besar dan kecil, Zhang Tai segera mengambil keputusan lihat saja dulu. Dalam setengah jam berikutnya, Zhang Tai sedang berkeliaran di lautan marshmallow. Dia memeriksa garis keturunan leluhur di setiap marshmallow. Akibatnya, Zhang Tai sangat terkejut hingga dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ada garis keturunan leluhur yang inklusif dalam gennya. Selama dia mengaktifkan salah satu dari mereka, dia akan mendapatkan kemampuan baru. Dia menemukan bahwa kemampuan melempar yang tepat hanyalah garis keturunan leluhur yang sangat umum yang terkait dengan lembing. Ada banyak garis keturunan lain mengenai kemampuan menggunakan senjata, yang paling umum disebut affinity seperti sword affinity, sabre affinity, stick affinity dan axe affinity. Menurut pendahuluan, setelah membangkitkan garis keturunan affinity, dia bisa menggunakan senjata itu dengan tangkas. Namun, garis keturunan afinitas ini hanyalah permulaan karena banyak senjata akan mewujudkan kemampuan garis keturunan mereka yang unik dan kuat di tahap selanjutnya. Misalnya, klan Zhang dari Istana Huaiyuan lebih memperhatikan garis keturunan leluhur terkait panah otomatis. Setelah mencapai crossbow affinity, ada puluhan garis keturunan leluhur lainnya yang harus dibangkitkan, seperti crossbow proficiency, crossbow identification skill, unification of human and crossbow. Shooting through three leaves from 100 meter away, tembak jarak jauh, menembak di angin, menembak melalui awan, tembak pengeboran gunung, tembak jantung, tembak setelah sambaran petir. Mematahkan busur matahari, garis keturunan leluhur tersebut seri yang sama akan memiliki hubungan yang kompleks satu sama lain. Itu seperti pohon garis keturunan yang memiliki hierarki yang kaku. Garis keturunan leluhur ini mengingatkan Zhang Tai pada Lan Yunxi, yang mengatakan bahwa dia telah membangkitkan beberapa garis keturunan leluhur tentang panah otomatis di usia muda. Mungkin, mereka terkandung dalam garis keturunan ini. Di antara semua garis keturunan leluhur, panah, pedang, dan lembing adalah rangkaian senjata yang paling kuat. Yang masing-masing telah berkembang menjadi pohon garis keturunan yang menghijau, di mana selalu ada banyak garis keturunan leluhur yang harus dibangunkan. Zhang Tai menemukan bahwa marshmallow yang mengandung garis keturunan leluhur dari seri panah otomatis berwarna lebih putih sedangkan marshmallow dari pedang, dan lembing berwarna lebih abu-abu. Dibutuhkan 27 poin energi garis keturunan untuk mengaktifkan crossbow affinity.
Namun, diperlukan 62 poin energi garis keturunan untuk mengaktifkan Sword Affinity atau Sabre Affinity, yang hampir 2 kali lipat dari Crossbow Affinity. Zhang Tai berpikir, mungkin ini dipengaruhi oleh ikatan darah klan Zhang. Garis keturunan leluhur paling kuat dari klan Zhang di Istana Huayuan terkait dengan panah otomatis. Oleh karena itu, garis keturunan leluhur seperti itu dapat dengan mudah diwujudkan oleh keturunan Istana Huayuan. Tanda klan telah melekat di tubuhku sejak aku lahir. Selain garis keturunan leluhur di atas, Zhang Tai mempelajari banyak garis keturunan leluhur aneh lainnya tentang bahasa serangga, bahasa binatang, bahasa bunga, del. Beberapa garis keturunan, setelah diaktifkan, bisa menjadikan Anda seorang tukang kebun yang baik. Beberapa garis keturunan, setelah diaktifkan, dapat memungkinkan Anda mengidentifikasi Qi dasar dan Feng Shui. Beberapa garis keturunan, setelah diaktifkan, dapat memungkinkan Anda merespons aspek astrologi dan meteorologi. Beberapa garis keturunan, setelah diaktifkan, dapat memberi Anda bakat matematika dan manajemen keuangan. Beberapa garis keturunan, setelah diaktifkan, dapat menjadikan Anda seorang juru masak atau pandai besi. Beberapa garis keturunan, setelah diaktifkan, dapat memberi Anda kemampuan untuk meningkatkan moral tentara saat Anda menabuh genderang. Zhang Tai sangat terkesan dengan garis keturunan leluhur ini dan namanya Fury Dance. Zhang Tai tercengang dengan pesannya ketika dia memeriksa marshmallow abu-abu yang ukurannya sebesar ruangan kecil. Garis darah penggembala naga belum diaktifkan. Setelah mengaktifkan garis keturunan ini, Anda bisa mendapatkan metode rahasia menggiring naga. Itu bisa diaktifkan dengan 1134 titik energi garis keturunan. Apakah itu nyata? Apakah keterampilan menggiring naga itu tersembunyi dalam genku? Zhang Tai terkejut. Saya ingat seorang tetua istana Huayuan mengatakan itu adalah garis keturunan klan Dong. Nenek moyang klan Dong disebut penggembala naga. Karena klan Dong telah menikah dengan orang Hua selama puluhan ribu tahun, garis keturunan leluhur dipertahankan dalam gen saya. Setelah tertegun selama beberapa detik, Zhang Tai menggelengkan kepalanya ketika sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Butuh waktu cukup lama bagi saya untuk hanya membaca 1/10 dari garis keturunan leluhur ini, lalu garis keturunan leluhur manakah yang harus saya aktifkan? Pastil besi hitam bab 656, garis darah Kuafu. Terkadang, Anda akan menghela nafas jika Anda tidak masuk ke perbendaharaan. Namun saat masuk, Anda akan merasa bingung karena tidak tahu harta karun mana yang harus dipilih. Ada ribuan garis keturunan yang harus diaktifkan. Jika buah garis darah mengandung energi yang tak terhitung jumlahnya, maka Zhang Tai, tentu saja, akan mengaktifkan semua garis keturunan tersebut. Dan dengan melakukan hal tersebut, ia akan menjadi tak tertandingi dalam hitungan detik dan menghancurkan semua kumpulan setan dan asosiasi mata tiga menjadi berkeping-keping. Namun, buah garis darah hanya mengandung 361 titik energi garis keturunan. Oleh karena itu, Zhang Tai harus memilih garis keturunan mana yang akan diaktifkan di antara ribuan garis keturunan. Garis keturunan leluhur yang berbeda memerlukan titik energi yang berbeda, yang bervariasi dari puluhan titik hingga lebih dari 1000 titik. Oleh karena itu, sulit untuk memilih dengan hanya 361 poin energi. Zhang Tai tidak terus memeriksa garis keturunan leluhur yang tersisa. Sebaliknya, dia berdiri diam dan mulai mempertimbangkannya. Garis keturunan manakah yang paling berguna bagiku? Ini masalah yang rumit. Setiap garis keturunan memiliki fungsinya masing-masing. Semuanya dapat meningkatkan kemampuan saya dan memberi saya satu kemampuan yang tak terbayangkan. Tapi siapa yang bisa memaksimalkan kekuatan tempurku setidaknya untuk saat ini? Zhang Tai tidak dapat menemukan solusinya setelah berpikir cukup lama. Dia merasa semua garis keturunan itu sangat berguna. Tiba-tiba, sebuah pepatah Hua kuno terlintas di benaknya. Kebenarannya terletak pada kekuatan ekstrim. Kebenarannya terletak pada kekuatan ekstrim. Zhang Tai gemetar karena itu adalah baris pertama dalam kata pengantar dari pengetahuan rahasia tinju darah besi. Kekuatan apapun, asalkan dikerahkan semaksimal mungkin, akan mampu menaklukkan segalanya. Saat Zhang Tai mengingat kalimat ini, dia menjadi berpikiran jernih dan mencapai suatu kesimpulan garis keturunan yang dapat digabungkan dengan situasi saya saat ini dengan sempurna dan membuat keunggulan saya lebih menonjol dan kuat. Adalah apa yang saya inginkan. Lebih baik mengerahkan kemampuanku saat ini semaksimal mungkin daripada menunggu kemampuan baru. Apa kemampuanku yang paling kuat dan menonjol saat ini? Zhang Tai memejamkan mata dan berpikir. Sejenak sebelum mencapai kesimpulan kecepatan, dengan kombinasi kekuatan yang diberikan oleh berbagai buah-buahan yang saya makan, efek dari Raja Rock Sutra dan keterampilan senior yang bergerak cepat, saya sudah dapat mencapai kecepatan tinggi yang sangat menakutkan. Meskipun aku hanya seorang LV11, dengan efek rune senior yang bergerak cepat, aku bahkan tidak akan takut pada skala bahkan jika aku bertemu dengannya. Inilah kekuatanku. Saya harus menjadikan kekuatan ini sebagai kartu as saya agar tidak ada tandingannya. Zhang Tai membuka matanya dan seberkas cahaya melintas di matanya.
Aku membutuhkan garis keturunan yang bisa diaktifkan saat ini. Itu akan membuatku berlari lebih cepat, bergerak lebih cepat, dan melompat lebih tinggi dan lebih jauh. Singkatnya, itu akan memberiku kecepatan yang lebih tinggi. Zhang Tai berbicara di udara. Segera setelah kata-katanya, awan mulai bergulung. Hampir di saat yang bersamaan, seekor marshmallow abu-abu terbang ke arahnya dari jauh dan akhirnya melayang di depan Zhang Tai. Zhang Tai memulihkan ketenangannya sebelum mengulurkan tangannya untuk memeriksa fungsi garis keturunan ini. Garis keturunan Kuafu, belum diaktifkan, kamu akan memiliki kekuatan Kuafu 1 setelah mengaktifkan garis keturunan ini. Anda akan bergerak secepat sambaran petir dan bahkan bisa mengejar matahari dan bulan. Ini membutuhkan 129 poin energi garis keturunan. Garis keturunan Kuafu, Kuafu yang mengejar matahari, legenda Hua terlintas di benak Zhang Tai, dan membuat Zhang Tai langsung bersemangat. Dikonfirmasi, aktifkan Kuafu Bloodline. Setelah Zhang Tai mengkonfirmasi permintaannya, buah garis keturunan besar di sisinya tiba-tiba bersinar ketika seberkas cahaya energi merah dan hitam disuntikkan ke awan kelabu dari buah tersebut. Butuh waktu lebih dari 1 menit hingga seberkas cahaya menghilang. Marshmallow besar itu kemudian berubah menjadi biru sambil memancarkan cahaya lembut. Pada saat yang sama, bayangan samar berlari dan melompat secepat sambaran petir di marshmallow. Garis keturunan Kuafu telah diaktifkan. Karena orang yang berdiri di sini bukanlah tubuh asli Zhang Tai, melainkan proyeksi dari jiwa dan kesadarannya, Zhang Tai tidak tahu bagaimana perasaan tubuh aslinya saat ini. Jika dia ingin mengetahui efek sebenarnya dari garis keturunan ini, dia harus mengembalikan semangat dan kesadarannya ke tubuh aslinya. Zhang Tai lalu menarik napas dalam-dalam. Saat dia berpikir untuk menggabungkan keterampilan senior yang bergerak cepat dengan garis keturunan Kuafu ini, dia menjadi bersemangat. Setelah mengaktifkan garis keturunan Kuafu ini, Zhang Tai memiliki 232 titik energi tersisa di buah garis darah. Kalau begitu, apa selanjutnya? Setelah memejamkan mata dan berpikir sejenak, Zhang Tai membuka matanya dengan seulas senyuman di sudut mulutnya. Dia kemudian memilih untuk mengaktifkan 2 level perubahan garis keturunan tubuh lainnya, yaitu garis keturunan perubahan tulang dan garis keturunan perubahan wajah. Kemampuan mengubah tubuhku bersifat eksklusif. Setelah saya menguasainya, saya dapat menutupi jejak saya dengan bantuan kastil besi hitam dan kemampuan inkarnasi dari sutra alam liar yang hebat, jika aku hanya menggunakan skill mengubah warna. Mereka yang familiar denganku mungkin masih mengenaliku, namun, setelah menguasai 3 level keterampilan mengubah tubuh, aku tidak akan pernah dikenali oleh orang-orang yang mengenalku meskipun aku berdiri di depan mereka. Kemampuan ini berfungsi sebagai perlindungan terbesar bagi saya. Dalam kasus khusus, saya bisa melakukan hal-hal yang bahkan para ksatria tidak bisa lakukan. Meskipun perubahan garis keturunan tubuh tidak bisa memberiku kekuatan tempur yang lebih besar. Itu bisa memberiku banyak kemungkinan, yang dengannya, aku akan memiliki masa depan yang cerah. Setelah 2 tingkat garis keturunan pengubah tubuh lainnya diaktifkan, hanya ada 19 titik energi garis keturunan yang tersisa di buah garis darah. Apa yang bisa kulakukan dengan sedikit energi? Ia bahkan tidak bisa mengaktifkan afinitas senjata yang paling umum. Sambil berpikir santai, Zhang Tai menyampaikan perintah ke ruang ini, tunjukkan padaku semua garis keturunan leluhur yang bisa diaktifkan dengan 19 titik energi garis keturunan. Segera setelah dia menyelesaikan pesanannya, marshmallow abu-abu terbang ke arahnya dari jauh dan tergantung di depannya. Dibandingkan dengan marshmallow lainnya, marshmallow ini terlalu kecil bahkan lebih kecil dari marshmallow asli. Luar biasa, Zhang Tai menjadi sedikit tercengang ketika dia mengulurkan tangannya ke sana. Meniru garis keturunan, belum diaktifkan. Setelah mengaktifkannya, Anda akan memiliki kemampuan super hebat untuk tampil dan meniru orang lain. Itu bisa diaktifkan dengan 18 titik energi garis keturunan. Zhang Tai membuka mulutnya lebar-lebar. Apakah fungsi meniru garis keturunan hanya untuk mengaktifkan bakat seseorang untuk menjadi pemain? Sebenarnya banyak orang yang memiliki kemampuan seperti itu. Tapi mereka tidak pandai dalam hal itu. Para pemain profesional di atas panggung paling unggul dalam pertunjukannya. Saya tidak pernah membayangkan bisa memiliki garis keturunan seperti itu. Artinya, ada salah satu nenek moyang saya yang hidup dengan tampil di panggung beberapa generasi yang lalu. Itu bukan panggilan senior yang bahkan selalu dibenci orang. Namun, Zhang Tai tidak mempermasalahkannya karena dia merasa bahwa dia juga orang biasa. Kini setelah ada garis keturunan leluhur yang ditinggalkan oleh leluhur Hua yang menggembalakan naga, tidak aneh jika aktor atau badut meninggalkan garis keturunan leluhur untuk keturunannya. Dikatakan bahwa itu adalah masa kejayaan para aktor atau artis sebelum bencana. Di zaman itu, aktor dan artis diperlakukan sebagai elit sosial dan orang sukses. Mereka bahkan dianugerahi sebagai kaisar atau ratu. Betapa cerdas dan lucunya mereka. Namun, para penggarap sejati di zaman itu tidak disukai masyarakat. Mereka bahkan diusir dari masyarakat arus utama.
Akibatnya, banyak petani sejati yang menjadi sangat miskin, beberapa dari mereka bahkan diperlakukan sebagai orang gila. Hal ini tampak tak terbayangkan di zaman ini karena nilai orang-orang ini benar-benar dijungkir balikan. Menurut teori konspirasi di zaman ini, hal-hal absurd sebelum bencana sepenuhnya disebabkan oleh asosiasi tiga mata dan setan. Alhasil, banyak anak muda yang lebih memilih menekuni aktor atau artis yang dikemas oleh agensi, di saat yang sama. Mereka mencemooh para penggarap yang mempelajari rahasia dan kebenaran manusia dan alam semesta ini. Setelah tubuh yang mengubah garis keturunan terbangun, sisa energi garis keturunan hanya cukup untuk membangkitkan garis keturunan sepele seperti itu. Tubuh yang mengubah garis keturunan ditambah meniru garis keturunan, luar biasa. Sungguh pengaturan yang diberikan Tuhan? Sambil tertawa, Zhang Tai mengaktifkan garis keturunan tiruannya. Mengenai satu titik terakhir energi garis keturunan, dia melemparkannya ke dalam marshmallow afinitas pedang. Tentu saja, marshmallow-nya tetap tidak berubah, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Fluid of Bloodline kemudian menghilang sementara dunia marshmallow mulai terlihat. Bagaikan terbangun dari mimpi, indera dan kesadaran Zhang Tai kembali ke tubuh aslinya. Zhang Tai bangkit dari bawah pohon kecil saat tubuhnya mulai retak. Dimulai dari tengkoraknya, lalu meridian, pembuluh darah, dan ototnya, akhirnya seluruh sel di sekujur tubuhnya berbunyi. Seluruh proses berlangsung sekitar 5 menit, selama periode tersebut. Zhang Tai memutar anggota tubuhnya dan membuat gerakan yang berbeda sambil didorong oleh nalurinya untuk meregangkan dirinya sendiri. Dia merasa cukup nyaman dan alami hanya dalam keadaan itu. Zhang Tai hanya mengikuti perubahan tersebut, meskipun ia tidak tahu apakah perubahan tersebut merupakan keuntungan dari perubahan garis keturunannya, atau garis keturunan Kuafu. Atau peniruan garis keturunan, atau semuanya. Setelah 5 menit, suara-suara yang tidak teratur itu berhenti, begitu pula tubuh Zhang Tai. Dia tidak merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Zhang Tai mengangkat kakinya dan bersiap turun dari pohon kecil itu. Namun, hanya setelah melangkah santai, dia merasa sedikit terpesona saat dia berdiri di padang rumput yang jaraknya lebih dari 5 meter. Apa-apaan? Zhang Tai terkejut. Ia kemudian merasakan energi eksotik melonjak di tubuhnya, terutama kakinya yang merangsangnya untuk berlari dan melompat dengan cepat kekuatan Kuafu, garis keturunan Kuafu. Zhang Tai kemudian mulai berlari menggunakan instingnya. Hanya setelah bergerak sedikit, sebelum mencapai kecepatan penuhnya, Zhang Tai telah mendengar angin sepoi-sepoi sementara semua benda di sampingnya mengalir mundur secepat sambaran petir. Cepat, ini terlalu cepat. Zhang Tai segera mencapai efeknya setelah dia menggunakan rune yang bergerak cepat. Dia tidak lagi merasa keras di bawah kakinya, sebaliknya, dia merasa ingin menginjak mata air. Saat dia mendarat, dia melangkah lebih dari 10 meter ke depan seperti mengendarai angin. Dalam sepersekian detik, Zhang Tai telah tiba di lereng bukit. Zhang Tai langsung melompat dari lereng bukit dari ketinggian 50-60 meter. Setelah mendarat di kaki gunung, dia merasa menginjak jeli besar yang tangguh. Tak lama setelah itu, dia muncul setinggi 50 meter, kemudian, dia mendarat dan muncul sekali lagi. Zhang Tai berseru kegirangan seperti seorang anak kecil yang bermain trampolin. Setiap kali dia bangkit, dia dengan santai meregangkan atau menggulingkan dirinya dan melakukan berbagai gerakan. Setelah beberapa kali, dia tidak muncul lagi. Sebaliknya, dia terus berlari di darat secepat sambaran petir. Setelah setengah jam, Zhang Tai tiba-tiba mengertakkan giginya saat dia mengaktifkan rune senior yang bergerak cepat. Dalam 0,01 detik setelah dia mengaktifkan rune senior yang bergerak cepat, Zhang Tai melihat sebuah pohon besar berlari ke arahnya secepat sambaran petir. Menghindar. Zhang Tai meraung ke arah pohon besar yang terlihat di pandangannya. Tentu saja, pohon besar itu tidak akan menghindar. Dengan demikian, ledakan seperti guntur terdengar di kastil besi hitam, membangunkan semua penduduk desa yang sedang tidur nyenyak di kota. Heller mengungkapkan senyuman saat melihat jarak di puncak gunung. Castle Lord benar-benar membuat pilihan bijak kali ini. Keterampilan bergerak cepat ditambah garis keturunan Kuafu akan mengerahkan kekuatannya secara maksimal setelah didorong oleh kekuatan fisik yang kuat. Tapi saya khawatir Castle Lord harus beradaptasi dengan kecepatan setinggi itu. Berkat kesadaran kesatrianya, dia tidak akan mendapat masalah dengan itu. Tidak ada lagi suara spesial yang terjadi di Castle of Black Iron setelah ledakan keras tersebut. Sampai 2 jam kemudian, dengan ledakan lainnya, Zhang Tai muncul di padang rumput di halaman di puncak gunung itu dengan tampilan yang sangat megah. Sepasang lubang sedalam 16 cm muncul di bawah kakinya. Pada saat ini, Zhang Tai tampak seperti seorang pengemis dengan pakaian lusuh. Dia mengangkat sepatunya dari lubang dan menemukan satu solnya telah hilang. Sambil tersenyum lebar, Zhang Tai melepas sepasang sepatu usang dan membuangnya. Aku mau tidur, bangunkan aku setelah 24 jam. Aku akan meniduri para bajingan di kota Moko itu. Setelah mengatakan itu, Zhang Tai kembali ke kamarnya dan langsung tertidur. Satu Kuafu, suku Hua kuno yang suka mengejar matahari dan bulan.
Kastil Besi Hitam Bab 657 Kota Mati. Di bawah sinar bulan, seekor kumbang kecil berwarna hitam terbang melintasi punggung bukit, hutan, tebing, padang rumput, sungai dengan derasnya. Kali ini, Zhang Tai merasa lebih mudah dalam penerbangan. Saat kumbang kecil ini menikmati berbagai varian buah tanaman di Castle of Black Iron akhir-akhir ini, ia terlihat bersemangat dan bersemangat setiap hari. Dengan budidaya dan pengelolaan Heller, banyak dari buah-buahan yang dilemparkan Zhang Tai ke Castle of Black Iron beberapa tahun yang lalu telah menyelesaikan variasinya. Beberapa buah menjadi tidak dapat dimakan sama sekali setelah variasi, sementara beberapa lainnya menjadi lebih enak. Menurut Heller, buah-buahan enak itu mengandung lebih banyak nilai aura. Saat ini, kumbang hitam menjadi pengunjung yang sering berkunjung ke perkebunan stroberi varian di gunung di Castle of Black Iron. Ia akan memakan banyak varian stroberi di sana setiap hari. Ketika Zhang Tai memanggilnya, makhluk kecil itu mengeluarkan stroberi dengan jus manis di sekujur tubuhnya. Makhluk kecil itu sangat bahagia karena ia menganggap kastil besi hitam sebagai surganya. Zhang Tai juga senang. Oleh karena itu, meskipun Zhang Tai akan melakukan serangan lagi di kota Moko saat ini, dia masih merasa cukup santai. Dengan kekuatan tempur yang meningkat, Zhang Tai menjadi lebih tenang. Zhang Tai tidak peduli apakah kota Moko runtuh atau tidak. Bagaimanapun, dia tidak bisa mengubah keseluruhan situasi sendirian. Kali ini, Zhang Tai memiliki 3 target. Pertama, dia ingin mendapatkan 1 buah sumber iblis sayap dan 1 sumber buah iblis lapis baja besi. Kedua, dia bertekad untuk memusnahkan klan Snell. Meskipun dia tidak bisa membersihkan klan Snell sepenuhnya, tapi kali ini, dia bertujuan untuk setidaknya merusak fondasi mereka. Ketiga, Zhang Tai berharap untuk membunuh Ksatria Asosiasi Tiga Mata atau iblis lainnya, dan itu akan menjadi hal yang hebat. Selama proses pembunuhan Ksatria Asosiasi Tiga Mata itu, Zhang Tai teringat sebuah permainan papan yang sangat menarik, yang prosesnya ditentukan dengan melempar dadu, yang biasa ia mainkan bersama siswa lain ketika ia berada di kota Black Hawk. Dalam permainan, jika pemain inferior dapat membunuh bos dengan melompati peringkat, menurut aturan penghitungan bonus permainan, pemain tersebut akan menjadi kaya sekaligus. Setelah membunuh Ksatria Asosiasi Tiga Mata itu, Zhang Tai merasa ingin membunuh bos di permainan papan. Dengan hadiah yang melimpah, kekuatan tempurnya meningkat pesat. Zhang Tai kembali melalui rute yang dia datangi ke lembah. Meski sudah beberapa hari berlalu, Zhang Tai masih bisa melihat jejak pertarungan kedua ksatria tersebut. Ketika dia datang ke kota Moko, Zhang Tai terkejut karena banyak kebakaran besar yang belum padam. Namun dibandingkan kebakaran besar tersebut, asap warna-warni yang menutupi kota ini lebih terang. Gerbang utara kota Moko telah dipenuhi mayat, yang mengeluarkan asap paling aneh. Ketika Zhang Tai melihat asap itu, sebuah kata muncul di benaknya, racun. Zhang Tai tidak berani memasuki asap. Sebaliknya, dia terbang di atas mereka dan mulai mengamati mereka. Asap berasal dari mayat-mayat busuk itu. Dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu, mayat-mayat boneka setan itu sudah busuk seluruhnya, terutama mayat-mayat boneka setan yang bertumpuk-tumpuk. Yang berubah menjadi lumpur busuk sementara cairan kotor beterbangan kemana-mana dengan bau yang menyengat. Sementara itu, gelembung-gelembung terus-menerus keluar dari mayat-mayat itu, mengeluarkan gas berwarna-warni. Zhang Tai menyadari bahwa itu adalah petomain yang menakutkan. Semakin dekat dia ke pusat kota, semakin banyak mayat boneka iblis yang dia lihat. Setiap mayat boneka iblis menjadi sumber petomain. Semua sumber petomain mengubah seluruh kota Moko menjadi kamar gas yang sangat besar. Di jalanan kota yang hampir hancur, Zhang Tai melihat banyak mayat boneka iblis. Meskipun banyak di antara mereka yang tidak memiliki bekas luka, namun mengingat penampilan mereka yang sangat suram, Zhang Tai tahu bahwa mereka diracun sampai mati. Beberapa dari mereka bahkan mempertahankan postur tubuh dengan merobek leher dan tenggorokannya, yang terlihat cukup menakutkan. Ada juga mayat pejuang manusia di antara mereka. Namun, dibandingkan dengan boneka-boneka iblis, Zhang Tai bisa melihat luka dan kerusakan yang nyata pada mayat manusia. Dia juga bisa menilai bahwa semua pejuang manusia itu bertarung sampai mati. Ada lebih dari 1 juta mayat boneka iblis, bertarung sampai mati atau diracun sampai mati dan sekitar ratusan ribu mayat pejuang manusia di kota Moko. Seluruh kota telah menjadi kota mati yang penuh dengan mayat. Karena mayat-mayat itu melepaskan petomain, meskipun pasukan iblis telah menduduki tempat ini, mereka masih tidak dapat menjadikan tempat ini sebagai benteng dan basis pasokan mereka. Setelah mengelilingi kota, Zhang Tai sama sekali tidak melihat boneka iblis yang masih hidup. Pusat kota begitu sepi sehingga dia bahkan tidak bisa mendengar gonggongan anjing liar atau mengeong kucing liar. Saat menyaksikan adegan itu, Zhang Tai langsung teringat pada seorang wanita sombong dan tidak sentimental yang mengenakan jubah hitam tirsiris, apoteker voodoo menakutkan yang dianugerahi gelar ular Selne. Saat Zhang Tai datang ke kota Moko terakhir kali, dia bahkan bertemu dengan wanita ini di bar pemburu iblis. Ketika kota itu dikepung oleh korps boneka iblis, wanita ini menghilang.
Zhang Tai mengira dia sudah pergi. Benar-benar di luar imajinasinya bahwa wanita itu selalu tinggal di kota Moko dan memberikan hadiah yang hebat kepada korps boneka iblis ketika mereka menduduki kota ini. Bahkan Zhang Tai merasa merinding dengan cara brutal seperti itu. Saat menyaksikan kota yang mirip makam, Zhang Tai menyadari betapa menakutkannya seorang apoteker fudu untuk pertama kalinya. Setiap apoteker fudu adalah pembuat senjata biokimia yang paling menakutkan. Aku baru saja meracuni 2 pencuri syal merah sejak aku lahir. Dibandingkan dengan pemandangan seperti itu, rasanya seperti kunang-kunang di depan bulan yang cerah. Ini adalah pertama kalinya Zhang Tai menyadari dampak besar racun di medan perang. Mungkin petomain semacam itu tidak terlalu parah bagi pembangkit tenaga listrik karena mereka bisa langsung pergi ketika menemukannya, namun hal itu mematikan bagi jutaan pejuang manusia biasa dan boneka iblis. Setelah berputar-putar di pusat kota untuk beberapa saat, Zhang Tai terbang menuju gudang pasukan manusia yang bersekutu di kota. Dia ingin melihat apakah dia bisa mendapatkan sesuatu di sana. Zhang Tai ingat ada tumpukan material beberapa hari yang lalu. Zhang Tai bahkan berpikir untuk memindahkan mereka ke kastil besi hitam sebelum kota itu jatuh alih-alih melihat mereka jatuh ke tangan iblis. Gudang-gudang ditutupi dengan petomain. Tampaknya gudang-gudang itu adalah benteng terakhir garnisun kota. Zhang Tai melihat benteng dan sejumlah besar mayat pejuang manusia di dekat gudang tersebut. Sebaliknya, ada lebih banyak mayat boneka yang dirasuki setan. Zhang Tai menyadari bahwa pertempuran sengit terjadi di sini. Area gudang makanan telah terbakar menjadi reruntuhan sementara makanan telah berubah menjadi terak karbon hitam. Demikian pula, area gudang senjata telah berubah menjadi reruntuhan biasa, yang ditutupi dengan potongan-potongan mayat boneka iblis. Bahkan ada beberapa lubang besar yang mengerikan di tanah di tengah gudang. Saat melihat lubang-lubang besar itu, Zhang Tai membayangkan bagaimana bom-bom alkemis meledak di sana. Para pejuang manusia di dekat gudang melawan boneka-boneka setan sampai saat-saat terakhir. Selain itu, mereka menghancurkan seluruh area gudang dengan bom alkemis yang disimpan di gudang. Sulit untuk mengukur hilangnya korps boneka yang di iblis, namun, setelah ledakan tersebut, sulit membayangkan berapa banyak senjata yang masih dapat dieksplorasi dari reruntuhan. Menyaksikan adegan tragis tersebut, Zhang Tai merasa rumit. Dia juga merasa beruntung bisa terhindar dari kehancuran seperti itu, pada saat yang sama. Dia menunjukkan rasa hormatnya kepada para pejuang manusia yang mempertahankan gudang dengan mengorbankan nyawa mereka. Jika dia bergegas ke sini dan menjarah semua barang ini sebelum kota itu jatuh, ledakan seperti itu mungkin tidak akan terjadi. Sepertinya itu sudah ditakdirkan. Banyak pejuang manusia yang telah bertarung sampai mati di sini. Mengingat banyaknya mayat manusia di sini, Zhang Tai memperkirakan bahwa sebagian pejuang manusia telah keluar dari kota. Ketika Zhang Tai bersiap meninggalkan kota Moko dan terus terbang ke selatan, sekelompok iblis sayap terbang di atas kepala Zhang Tai. Ketika dia melihat iblis sayap itu, Zhang Tai langsung menyadari bahwa dia telah diperhatikan oleh mereka. Hingga iblis-iblis sayap itu terbang di atas kepalanya dengan cepat. Barulah Zhang Tai menyadari bahwa ia hanyalah seekor kumbang biasa, bagaimana mungkin iblis-iblis sayap itu memperhatikan seekor kumbang? Zhang Tai tersenyum. Setelah meninggalkan kota Moko beberapa mil, iblis sayap itu mulai melayang di atas suatu area. Setelah itu, mereka turun tajam ke bawah dengan suara melengking. Dalam sepersekian detik, Zhang Tai telah menyaksikan kilau pertempuran ki dan ledakan di area di mana setan sayap melayang di atas. Jantung Zhang Tai berdebar kencang saat dia buru-buru melaju menuju tempat itu. Kastil Besi Hitam Bab 658, Pertunjukan Realitas. Setan sayap itu melayang di atas gedung pencakar langit yang memiliki lebih dari 30 lantai. Ada papan nama pusat perbelanjaan dan papan nama hotel di bawah gedung pencakar langit. Setelah kota ini menjadi teater operasi, segala sesuatu di kota ini telah hancur kecuali gedung pencakar langit yang terbuat dari batang baja dan semen. Zhang Tai melihat 2 orang di sana, yang satu familiar, skala dan satu setengah aneh, Tirsiris. Setelah beberapa minggu, Tirsiris dalam jubah hitam dan rambut hitam masih tetap agresif dan tidak sentimental, yang tampak sangat menawan di bawah sinar bulan. Gumpalan darah segar mengalir dari sudut mulutnya, namun, wanita ini masih mengangkat kepalanya dan memperhatikan lawannya dengan tatapan dingin. Sebaliknya, kulitnya terlihat sangat putih yang mengandung niat membunuh. Sudah ada 3 mayat boneka iblis tergeletak di sisinya. Separuh dari mayat itu perlahan meleleh menjadi genangan darah. Meskipun iblis sayap lainnya melayang dan menjerit di langit, mereka tidak berani menukik ke arahnya lebih lama lagi. Skala berdiri 20 meter dari Tirsiris. Menyipitkan matanya, dia memperhatikan wanita itu sementara ki pertempurannya berputar samar. Salah satu lengan bajunya sudah jatuh ke tanah. Anehnya, lengan bajunya di tanah berwarna hijau kebiruan, berbeda dari kostum prajurit hitam dan lengan lainnya. Melirik ke lengan baju, lalu iblis sayap yang secara bertahap melebur ke dalam genangan darah, Skala tampak sedikit takut. Skala dan Tirsiris kemudian saling berhadapan di atap pusat perbelanjaan 6 lantai yang sepi.
Tirsiris, kamu tidak bisa melarikan diri. Tak satu pun dari mereka yang menentang iblis dan asosiasi mata tiga bisa melarikan diri. Selain itu, kamu belum memulihkan luka lamamu. Sekarang kamu memiliki luka baru. Kami telah menghabiskan banyak upaya untuk menangkapmu. Hari, aku tidak menyangka kamu masih bersembunyi di kota Moko. Betapa beruntungnya aku, kata Skala. Benarkah, kamu bisa mencobanya sekali lagi? Biarpun aku tidak bisa melarikan diri, tidak masalah bagiku jika ada seseorang yang menemaniku sampai mati. Wanita itu berkata dengan arogan sambil mencambuk rambutnya. Bahkan di saat kritis ini, wanita tersebut tetap tenang dengan suaranya yang feminin, serak dan liar. Melihat wanita itu mencambuk rambutnya, Skala buru-buru menggerakkan tubuhnya untuk menghindar. Namun, dia mendapati wanita itu tidak menyerangnya sama sekali. Melihat penampilannya yang intens, Tirsiris memperlihatkan ekspresi sarkastik dan menghina. Skala tidak menerima begitu saja. Dia baru saja mengalami teror dari wanita ini. Wanita ini bisa melancarkan serangan atau mengeluarkan gas beracun melalui bagian manapun dari tubuhnya. Setelah dipukul oleh wanita ini, akibatnya tidak terbayangkan, terlihat dari sayap setan di tanah yang tulangnya telah meleleh. Mungkin kita bisa membuat kesepakatan? Menangani apa? Tirsiris langsung menyipitkan matanya. Kamu bisa menyerah pada kami? Mustahil. Bagaimana kalau memberiku racun petomain evolusimu? Berikan padaku, aku akan melepaskanmu. Skala tersenyum. Kamu tahu itu? Tirsiris bertanya saat niat membunuh melintas di matanya. Kamu menghancurkan rencana kami di Misty Woods terakhir kali. Ini kedua kalinya. Jika kami masih tidak tahu bahwa racun petomainemu telah berevolusi satu kali, klan Senel kami akan sangat tidak kompeten. Skala menjawab ketika cahaya aneh melintas di matanya. Saya ingat racun petomain Anda tidak begitu merusak di ruang bawah tanah Misty Woods. Kali ini, racun petomain Anda tidak hanya mengubahnya menjadi kota mati, tetapi juga menyebabkan bencana besar. Kerugian bagi kami. Jika klan Senel tidak menciptakan kondisi untukmu di ruang bawah tanah terakhir kali, racun petomainemu tidak akan menyelesaikan evolusinya. Oleh karena itu, tinggalkan racun petomain di sini, dan aku akan melepaskanmu. Ini perdagangan yang adil. Kamu ingin racun petomainku? Tirsiris menyeringai ketika dia tiba-tiba melemparkan botol ke tanah, yang hanya berjarak 10 meter dari mereka berdua. Ambillah jika kamu mau. Bolehkah aku pergi sekarang? Melihat botol itu, Skala langsung menjadi ragu. Setelah mendarat di rel yang jauh dari kedua orang itu, Zhang Tai mendapati kedua orang itu tidak memperhatikannya. Oleh karena itu, dia mengalihkan perhatiannya ke setan sayap yang melayang di atas gedung pencakar langit. Melayang sekitar 50 meter di atas puncak gedung pencakar langit, iblis sayap itu tidak berani turun. Tampaknya mereka sedang memantau Tirsiris kalau dia kabur lagi. Saat sedang ditatap oleh sekelompok boneka iblis, jika dia tidak berlari lebih cepat dari kecepatan terbang iblis sayap, dia tidak akan bisa menghindar dari mereka. Sampai tingkat tertentu, boneka-boneka iblis itu memang merupakan pengintai iblis terbaik. Zhang Tai menghitung iblis-iblis sayap yang melayang itu menggunakan jari telunjuknya dan menjadi bersemangat. Total ada 21 setan sayap, iblis sayap LV-10 dan 20 iblis sayap LV-9. Namun, dia hanya perlu membunuh 17 iblis sayap lainnya untuk membuat buah sumber pertamanya matang. Benar-benar kejutan, meskipun ia menjelma menjadi kumbang, Zhang Tai masih menelan ludahnya dengan paksa. Kalau begitu, bagaimana aku bisa membunuh iblis sayap itu? Zhang Tai memutar matanya saat dia melirik ke atap pusat perbelanjaan. Terakhir, ia fokus pada bangunan utama gedung pencakar langit yang terhubung dengan pusat perbelanjaan tersebut. Setan sayap ini terbang beberapa lantai di atas puncak bangunan utama itu. Setelah melihat Tirsiris menjatuhkan botol ke tanah, Zhang Tai tidak membuang waktu lagi. Dia mengepakkan sayapnya dan tiba di belakang gedung pencakar langit itu setelah mengambil jalan memutar. Setelah itu, dia menaikkan tinggi badannya. Hanya setelah 10 detik, serangga kecil itu memasuki ruangan tersembunyi yang berantakan di lantai 22 gedung pencakar langit melalui ventilasi udara. Tampaknya itu adalah gedung perkantoran, namun, sekarang tidak ada seorang pun di dalamnya karena kertas dan furnitur berserakan, serta berkas-berkas pecah yang tertutup debu. Ruangan tempat Zhang Tai masuk adalah ruang konferensi. Ada beberapa kursi rusak dan satu set sofa. Menyadari bahwa tidak ada orang di ruangan itu, Zhang Tai langsung memasuki kastil besi hitam, hampir di saat yang bersamaan, tubuh aslinya keluar dari Castle of Black Iron. Zhang Tai membawa peralatan berbentuk cangkang yang berisi kapak sambil memegang 2 kapak di tangannya. Lantai itu gelap gulita. Namun, Zhang Tai tidak terpengaruh oleh hal itu karena penglihatannya yang gelap. Sebaliknya, itu menjadi sampul terbaik Zhang Tai. Zhang Tai menjilat bibirnya diam-diam saat dia berjalan menuju ujung lain lantai ini secepat kucing musang. Setelah membuka 2 pintu yang setengah tertutup, Zhang Tai sudah sampai di sebuah kantor yang hanya berisi beberapa partisi kayu. Itu menempati lebih dari 1000 meter persegi. Ketika Zhang Tai memasuki kantor, Zhang Tai mendengar benturan keras dari bawah.
sementara jeritan nyaring iblis sayap di luar jendela kantor ini semakin keras. Dua setan bersayap bahkan melintas melalui jendela dari lantai ke langit-langit di luar kantor. Zhang Tai memperlihatkan ekspresi muram saat dia segera sampai ke salah satu pintu samping balkon. Dari sana, dia bisa melihat semua iblis sayap terbang di bawah matanya sambil menyaksikan pertempuran di tanah. Jarak antara mereka dan Zhang Tai bervariasi dari 10 meter hingga 100 meter. Berdasarkan energi spiritual Zhang Tai sebelumnya, dia mungkin menemukan bahwa iblis sayap itu melayang dengan cepat. Namun, berdasarkan energi spiritualnya saat ini, dengan kesadaran sang ksatria, dia menyadari bahwa iblis sayap itu merangkak setelan kura-kura di langit. Pada jarak yang begitu dekat, iblis-iblis sayap ini hampir menjadi hidangan di mangkuk Zhang Tai. Oleh karena itu, Zhang Tai baru saja membuka pintu samping dan memasuki balkon. Pada saat yang sama, pintu samping mengeluarkan suara retak yang samar, yang langsung menarik perhatian iblis sayap dekat. Iblis sayap memperhatikan bahwa Zhang Tai menunjukkan cibiran samar. Saat iblis sayap membuka mulutnya dan ingin menjerit melengking, Zhang Tai melancarkan serangan. Matilah! Zhang Tai menyipitkan matanya saat dia langsung membuang 9 sumbu, termasuk 2 sumbu di tangannya dan 7 di punggungnya. Jika 9 sumbu itu seperti bumerang lembing 2 minggu lalu, sekarang. Dengan kesadaran sang ksatria, Zhang Tai merasa seperti memasang jaring yang sangat tajam dan berubah-ubah yang terdiri dari kapak terbang. Saat Zhang Tai melancarkan serangan, 2 orang di atas pusat perbelanjaan menyadari fenomena abnormal di bawah mereka. Karena mereka tidak tahu siapa yang ada di sana, mereka berdua mengira itu adalah penolong lawan. Karena berhati-hati, mereka buru-buru melompat menjauh. Pada saat yang sama, mereka mengangkat kepala dan melihat ke atas. Ada 2 bulan, yang satu berbentuk setengah lingkaran dan yang lainnya berbentuk sabit. Di bawah sinar bulan dari 2 bulan yang terang, Skala langsung melihat 9 bulan lainnya terbang dan membelah tubuh iblis sayap satu demi satu di langit seperti roh. Dalam sekejap mata, darah segar, mayat iblis sayap tanpa kepala telah jatuh dari langit seperti memindahkan bibit padi ke ladang. Kebanyakan jatuh di atas pusat perbelanjaan. Iblis sayap LV-10 yang berada paling jauh dari Zhang Tai berjuang dengan sia-sia. Akhirnya, 9 bulan membelah tubuhnya menjadi tumpukan daging dari berbagai arah seperti kupu-kupu. Sebelum dagingnya jatuh, Zhang Tai muncul di atas pusat perbelanjaan dengan suara ledakan. Melihat Skala, Zhang Tai tersenyum, lama tidak bertemu. Zhang Tai, Skala menyebut nama Zhang Tai sambil mengertakkan gigi. Pada saat ini, bulan-bulan yang telah membersihkan semua iblis sayap di langit kembali ke cangkang logam Zhang Tai dari ketinggian lebih dari 50 meter seperti roh, menyebabkan suara retakan berturut-turut. Setelah itu, hujan darah turun. Zhang Tai tidak akan pernah berani melakukan hal itu sebelumnya. Dia bisa saja membuat kapak-kapak itu terbang kembali di tangannya. Namun, dia tidak bisa membuat semua 9 sumbunya terbang kembali ke peralatan berbentuk cangkang di punggungnya secara otomatis. Kesalahan apapun, misalnya, jika ada kapak yang melayang di lehernya, maka itu akan menjadi sebuah tragedi. Padahal, di bawah kendali dan dominasi kesadaran ksatria, mudah bagi Zhang Tai untuk melakukan hal ini. Ketika kekuatan fisik dan keterampilannya memenuhi persyaratan, hal-hal yang dapat dengan mudah dilakukan oleh para ksatria juga mudah bagi Zhang Tai. Saat melihat pemandangan ini, mata Tirsiris langsung berbinar. Namun, Skala mengontrak muridnya pada saat yang sama. Kastil Besi Hitam bab 659, memotong musuh yang kuat. Saat berdiri di puncak pusat perbelanjaan, Skala melihat tatapan tenang dan percaya diri dari mata Zhang Tai. Mayat tanpa kepala dan daging iblis bersayap yang jatuh dari langit seperti hujan adalah sertifikat terbaik dari kekuatan tempur Zhang Tai. Skala tahu bahwa dia tidak dapat membunuh begitu banyak iblis sayap sedemikian rupa dalam waktu sesingkat itu. Meskipun kapak bumerang adalah senjata tajam, Skala belum pernah melihat orang yang bisa menggunakannya di alam setinggi ini. Zhang Tai membersihkan semua iblis sayap, LV-9 atau LV-10 dalam sekejap mata seperti menyembelih ternak. Seorang pria yang hampir terbunuh olehku beberapa hari yang lalu masih bisa berdiri dengan tenang di hadapanku saat ini. Ia pasti memiliki pembangkit tenaga listrik di punggungnya. Skala merasa agak berbahaya. Namun, dia langsung melupakan hipotesis ini karena dia tidak percaya bahwa Zhang Tai dapat membuat kemajuan besar. Dia paling banyak dipromosikan ke level yang lebih tinggi. Terus, bagaimana Tirsiris LV-11 dan Zhang Tai LV-12 bisa mengalahkanku? Skala bergumam, kalau bukan Tirsiris yang memiliki skill voodoo menakutkan dan gerakan aneh, aku sudah lama menangkapnya. Mengenai Zhang Tai, Skala mencibir, kapak terbangnya mungkin tajam. Namun, itu masih belum cukup baginya untuk berurusan denganku. Tapi dia turun begitu cepat sekarang sehingga aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Mungkin karena aku terlalu memperhatikan Tirsiris tadi. Zhang Tai terlalu licik dan berbahaya. Dia mungkin ingin membuatku stres dengan menunjukkan dirinya seperti ini. Setelah itu, dia akan menyelamatkan wanita ini.
Cahaya yang melintas di mata Tirsiris tidak luput dari mata Skala. Setelah menangkap penampilan Tirsiris yang tidak normal, Skala menyadari bahwa Tirsiris dan Zhang Tai mungkin sudah lama saling kenal atau memiliki hubungan intim. Itu sebabnya Zhang Tai muncul dengan cara ini dan ingin menyelamatkannya. Di Misty Woods, segera setelah Zhang Tai muncul, wanita ini datang untuk membuat masalah. Kali ini, saat wanita ini dalam masalah, Zhang Tai juga melompat keluar. Tampaknya mereka memiliki hubungan khusus. Memikirkan hal ini, Skala perlahan menjadi tenang. Dia memandang Zhang Tai, lalu Tirsiris dan berpikir untuk menghilangkan dua masalah itu pada saat yang bersamaan. Tentu saja, jika Zhang Tai tahu apa yang sedang dipikirkan Skala saat ini, dia akan langsung memutar matanya. Karena Skala terlalu pintar, terkadang dia membuat hal-hal sederhana menjadi rumit. Sebenarnya, Zhang Tai hanya berpikir ini adalah waktu terbaik baginya untuk membunuh Skala. Mungkin Zhang Tai tidak yakin apakah dia bisa membunuh Skala sendirian. Namun, dengan seorang apoteker voodoo di sisinya, Skala sudah mati di mata Zhang Tai. Hahaha, Skala tertawa terbahak-bahak setelah berpikir beberapa detik. Dia tidak menganggap hal itu menjadi parah setelah iblis sayap dibunuh oleh Zhang Tai. Skala sedikit menyesuaikan lokasinya agar ketiganya membentuk segitiga jika diserang dari depan dan belakang. Meskipun kapak terbang Zhang Tai tidak mematikan, namun ia bersifat merusak. Oleh karena itu, dia harus membela mereka. Sepertinya aku beruntung hari ini. Saya melihat dua pahlawan manusia, Selene Eagle dan Selene Snake, pada saat yang bersamaan. Jika aku membunuh atau menangkap kalian berdua kali ini, aku akan mendapat banyak hadiah. Bodoh, Zhang Tai memutar matanya ke arah Skala. Setelah itu, ia berkata kepada Tirsiris, cantik, mengingat kita minum di bar yang sama, bagaimana kalau kita membunuh bajingan ini bersama-sama? Zhang Tai kemudian memandang ke arah Skala seperti sedang mengamati mayat, terutama dengan memberikan perhatian lebih. Kepinggangnya dan jarinya berdering, aku tidak ingin memanfaatkanmu, kamu bisa memilih barangnya dulu, bagaimana kalau itu? Setelah membunuh iblis sayap itu, Zhang Tai tidak merasa bersalah. Oleh karena itu, ia menjadi murah hati. Selain itu, karena dia telah mendapatkan item dari dua ksatria beberapa hari yang lalu, dia memiliki potensi pandangan jauh ke depan yang lebih besar. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, Skala merasa bahwa Zhang Tai adalah seorang petualang. Dia sedikit menyipitkan matanya sambil menunjukkan cibiran samar. Pada saat yang sama, dia merasa dipenuhi dengan niat membunuh, saya telah ditipu oleh Zhang Tai pada hari kami menyerang kota Moko. Bagaimana aku bisa jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya? Kamu Selene Eagle? Tirsiris bertanya pada Zhang Tai sambil memperhatikannya. Ya, bisakah kamu membuktikannya? Sejauh yang aku tahu, Selene Eagle adalah manusia Hua. Zhang Tai menggaruk kepalanya karena dia tidak menyangka bahwa wanita ini sangat teliti. Aku hampir dibunuh oleh klan Senel terakhir kali. Oleh karena itu, aku menggunakan obat penyembunyi ketika aku kembali ke teater operasi pertempuran Selene kali ini. Zhang Tai berbohong, mudah untuk membuktikannya. Jika kita bisa bekerja sama untuk membunuh orang ini, itu akan menjadi bukti terbaik. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, mata Tirsiris berbinar ketika dia mengangguk. Baik, cincin di jari ketiga kanannya itu milikku. Tidak masalah, Zhang Tai melambaikan tangannya sambil menjawab dengan murah hati. Mendengar dua orang itu memperlakukannya sebagai orang mati dan mendiskusikan pembagian barang-barang pribadinya, Skala tertawa terbahak-bahak, akan kulihat bagaimana kalian berdua membunuhku. Setelah mengatakan itu, Skala melancarkan serangannya ke arah Zhang Tai. Menurut Skala, yang terbaik adalah membunuh yang lebih lemah dalam situasi seperti ini. Selain itu, Zhang Tai membuatnya sedikit gelisah, dia ingin membuktikan penilaiannya menggunakan tinjunya. Saat Skala bergerak, pertarungan tiga orang dimulai. Dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu, Zhang Tai memiliki perasaan yang berbeda terhadap Skala yang bergegas ke arahnya dengan niat membunuh. Beberapa hari yang lalu, ketika Skala bergegas ke arahnya, Zhang Tai merasa Skala bergerak secepat sambaran petir yang membawa ki kuat yang tak tertahankan. Pada saat itu, Zhang Tai bahkan tidak bisa menilai gerakan dan waktu Skala selanjutnya. Sebaliknya, saat ini, pergerakan dan agresivitas Skala tetap tidak berubah dibandingkan beberapa hari lalu. Skala bahkan menjadi lebih tegas dan tegas, namun, di mata Zhang Tai, Skala tidak lagi mengancam. Selain itu, Zhang Tai merasa Skala bergerak sangat lambat. Dalam kesadaran ksatria Zhang Tai, gerakan Skala tidak hanya lambat tetapi juga dapat dilawan. Karena kecepatannya yang rendah, ia kehilangan agresivitasnya sepenuhnya. Dalam pengertian orang, sekuat apapun lawannya, selama lawannya cukup lambat, dia akan kehilangan ancamannya terhadap Anda, apalagi agresivitasnya. Oleh karena itu, alasan mengapa pria gendut tidak menakutkan saat menyamar sebagai hantu di Halloween terletak pada bingkainya, yang mengingatkan orang akan kecepatan rendahnya. Iblis pertempuran LV-14 yang menakutkan dan kuat tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia menjadi seorang gemuk konyol yang menyamar sebagai hantu pada malam Halloween di mata seseorang yang sebelumnya dia pikir sangat lemah.
Ketika skala hanya berjarak 10 meter dari Zhang Tai, ki pertempuran kuat dari iblis pertempuran LV-14 terbang di atas tubuh Zhang Tai. Ketika skala berpikir bahwa dia telah membunuh Zhang Tai, dia menyadari bahwa ki pertempurannya baru saja melewati bayangan Zhang Tai. Namun, Zhang Tai sudah menghindari serangan pertamanya dengan menyingkir ketika pertempuran ki sudah dekat dengannya. Bagaimana bisa? Skala hampir mengira bahwa dia mempesona karena Zhang Tai bergerak terlalu cepat, yang bahkan mengejutkan Tirsiris yang juga bergerak di saat yang bersamaan. Terlalu lambat, Zhang Tai menggelengkan kepalanya ke arah skala sambil mencibir. Matilah! Skala meraung saat dia melepaskan dua pertempuran ki. Dalam sepersekian detik, dia menghindari pertempuran tajam ki dari sisinya yang dilepaskan oleh Tirsiris. Skala selalu menaruh perhatian tinggi pada setiap serangan yang dilancarkan wanita itu. Bahkan jika itu adalah ki pertempuran, itu mungkin juga mengandung racun tingkat tertentu, yang tidak akan pernah bisa disentuh oleh tubuhnya. Zhang Tai sekali lagi menghindari dua ki pertempuran skala. Ketika skala menyadari ada sesuatu yang salah, Zhang Tai sudah meluncurkan pertempuran ki menuju bagian di bawah hati skala. Itu sangat cepat sehingga skala tidak dapat meresponsnya. Akibatnya, dia hanya bisa membloknya dengan pukulannya. Saat pertempuran ki dengan tepat mengenai celah skala, skala harus memblokirnya. Sedangkan karena sudut dan timing yang buruk, skala hanya bisa memainkan paling banyak 30% dari kekuatan penuhnya. Dengan suara bang, skala mengimbangi pukulan tersebut, akibatnya, dia mundur 3 langkah. Sebelum skala menjawab, ki pertempuran seperti hujan telah jatuh ke tubuhnya. Pada saat ini, skala hampir kehilangan kemampuan berpikirnya. Zhang Tai bergerak sangat cepat sehingga skala berpikir bahwa dia tidak sedang menghadapi Zhang Tai tetapi ayahnya sendiri. Selain itu, keterampilan pukulan Zhang Tai sangat tajam dan menakutkan karena setiap pukulannya diluncurkan ke celah dan sambungan kunci skala, membuatnya tidak nyaman untuk menghadapinya. Mungkin ki pertempuran Zhang Tai tidak sekuat miliknya, namun itu sangat rumit. Meskipun skala bisa mematahkan ki pertempuran Zhang Tai setiap saat, dia masih bisa merasakan kehancuran yang luar biasa bahkan setelah dia mematahkan serangan pertempuran ki Zhang Tai. Lambat laun, skala merasakan kulitnya hangus dan nyeri seperti ditusuk jarum merah panas. Pertempuran darah besi ki, keterampilan pertempuran ki seperti itu terlintas di benak skala. Hanya ki pertempuran darah besi paling terkenal yang bisa begitu agresif di koridor manusia Black Sun. Skala merasa sangat tidak enak hingga dia hampir ingin memuntahkan darah. Ia menyadari bahwa ia hanya bisa menunggu untuk dikalahkan ketika Zhang Tai melancarkan serangannya. Agresivitasnya lebih besar daripada Zhang Tai, namun, kecepatannya lebih lambat. Oleh karena itu, dia tidak bisa menyerang Zhang Tai. Meski begitu, Zhang Tai bisa menyerangnya. Pada awalnya, skala bisa melakukan serangan balik terhadap serangan ki pertempuran Zhang Tai beberapa kali. Namun, lambat laun dia menyadari bahwa melancarkan serangan balik menjadi lebih sulit. Setiap kali dia mencoba melancarkan serangan balik ke arah Zhang Tai, itu seperti orang bodoh yang melemparkan batu besar ke arah lalat. Jika dia bisa melakukannya, tentu saja, dia bisa menghancurkan tubuh Zhang Tai menjadi beberapa bagian. Namun, masalahnya adalah dia tidak bisa hadir. Atap pusat perbelanjaan dihancurkan karena skill bertarung skala yang kuat. Padahal, Zhang Tai bahkan tidak kehilangan satu pun rambut halusnya. Bagaimana bisa? Bagaimana Zhang Tai bisa bergerak begitu cepat? Bagaimana Zhang Tai bisa menemukan celah dalam gerakan dan gerak tubuhku? Keterampilan pukulan dan keterampilan bertarungnya juga meningkat ke tingkat yang baru. Mustahil bagi Zhang Tai untuk memperoleh kecepatan dan kemampuan sebesar itu hanya setelah beberapa hari. Apa yang terjadi pada Zhang Tai selama beberapa hari terakhir ini? Saat ini, skala teringat akan sapi-sapi liar yang dicabik-cabik oleh serigala liar yang lincah di dataran Selne. Meskipun lembu liar sangat kuat dan bertanduk tajam, mereka bergerak terlalu lambat dan tidak selincah serigala liar. Oleh karena itu, hewan jenis ini akan selalu menjadi makanan serigala liar. Skala mendapati dirinya menjadi seekor lembu liar sementara Zhang Tai menjadi serigala liar. Tirsiris tetaplah ular berbisa yang menakutkan. Skala menyadari bahwa Zhang Tai mampu menangkap dan menggigitnya sementara Tirsiris terus bergerak di tepi ring dengan langkah seperti hantu. Walaupun Tirsiris mengurangi frekuensi serangannya, dia menjadi lebih mengancam. Lambat laun, Zhang Tai dan Tirsiris menjadi lebih diam-diam. Pada saat yang sama, skala merasakan stres yang meningkat. Dalam sekejap mata, dia berada dalam dilema. Ini bukan saat yang tepat untuk menanyakan alasannya, sebaliknya, dia harus mempertimbangkan bagaimana cara bertahan hidup. Pada saat ini, kilau ki pertempuran keluar dari tubuh skala dan tingginya mencapai puluhan meter. Ada gambar macan tutul ajaib yang terbakar di kilauan. Ini adalah pertama kalinya Zhang Tai melihat totem ki pertempuran skala. Tidak setiap kultivator di atas LV10 memiliki pertempuran ki totem. Sebaliknya, banyak kultivator di atas LV10 hanya memiliki papan tulis totem. Kita akan mengalahkannya. Dia meminta bantuan. Bunuh dia sesegera mungkin sebelum bala bantuannya tiba. Zhang Tai meraung sambil mempercepat serangannya.
Setelah 2 menit, skala meraung sambil menahan pukulan Zhang Tai. Akibatnya, ia terbang mundur secara horizontal. Dengan kelembaman, dia melompat dari atap pusat perbelanjaan. Bagaimana mungkin Zhang Tai hanya melihat skala melarikan diri dari hadapannya? Zhang Tai segera melepaskan 9 kapak bumerangnya ke arah skala seperti jaring besar. Sehingga menyebabkan ledakan seperti guntur. Mencoba sekuat tenaga untuk menahan bagian dalam tubuhnya yang mengejutkan, skala menyapu kapak Zhang Tai dengan beberapa pukulan. Namun, bumerang kapak itu sangat mengganggu, tidak bisa membunuhnya tetapi menghalangi kemanapun dia datang. Oleh karena itu, dia harus memperlakukan kapak kuat itu dengan hati-hati. Segera setelah dia menyapu kapak terbang itu, skala merasakan tulang kering kanannya mati rasa. Setelah itu, dia merasa sedingin es sementara sebuah jarum halus diam-diam keluar dari tulang keringnya melalui celah armor di atas tulang keringnya. Wanita itu, skala melirik ke arah Tirsiris sementara dia menemukan cibiran di wajahnya. Mengejar wanita ini selama berhari-hari, skala tidak tahu bahwa wanita ini bisa melepaskan senjata tersembunyi secara diam-diam sampai sekarang. Jika dia melawan wanita ini sendirian, dia tidak akan pernah terluka oleh senjata tersembunyi wanita ini. Tapi sekarang, skala tiba-tiba teringat bahwa kapak terbang itu benar-benar sunyi ketika Zhang Tai melemparkannya untuk pertama kalinya, tapi dia baru saja menimbulkan suara keras dengan kapak terbangnya. Apakah dia bermaksud membuatku bingung? Senjata tersembunyi seorang apoteker voodoo, saya sudah selesai. Wanita mati itu, mata skala langsung berubah menjadi darah saat dia menyerang ke arah Tirsiris, aku akan membunuhmu. Saat dia bergerak, dia menemukan bahwa ki pertempurannya membeku, membuatnya sedikit stagnan dalam 0,1 detik. Namun, momen sementara seperti itu sudah cukup bagi Zhang Tai untuk menemukan celahnya. Di mata Zhang Tai, wajah skala hampir berubah menjadi hijau tua dalam hitungan detik. Matilah, 7 pertempuran darah besi ki mematahkan helm skala dan memukul tubuhnya pada saat yang bersamaan. Skala terus memuntahkan darah dari mulutnya. Zhang Tai menangkap bumerang kapak dan menembus tubuh skala secepat cahaya. Zhang Tai bergerak sangat cepat sehingga dia tidak berhenti sampai dia menggambar parit panjang dengan kapak di beton baja. Pertempuran telah berakhir. Zhang Tai menoleh ke belakang dan menemukan bahwa skala sedang mengawasinya. Meskipun skala menggerakkan bibirnya, sepertinya bertanya mengapa dia tidak bisa mengeluarkan suara pada akhirnya, sebaliknya, dia dipotong menjadi 3 bagian dan disebarkan ke tanah. Aku sudah membunuh skala, saya akhirnya membunuh skala. Zhang Tai tertegun selama beberapa detik karena dia tidak percaya bahwa dia bisa melakukan itu sampai sekarang. Pada saat ini, sebuah meteor melintas ke arah sini dari jauh, yang telah terbang melewati tembok selatan kota Moko yang berjarak kurang dari 3 mil dari sini. Saat melihat cahaya itu, Zhang Tai langsung mengubah wajahnya. Dia segera menyingkirkan bumerang kapaknya. Setelah itu, dia bergegas ke sisi skala dan melepas semua cincin jari dan barang berharga di korps skala. Sementara itu, dia berteriak pada wanita itu, cepat, pergi dari sini, ada ksatria iblis yang datang. Melihat Zhang Tai, wanita itu sedikit mengernyit. Setelah itu, wajahnya memerah saat gumpalan darah keluar dari sudut mulutnya. Setelah menghela nafas, dia berbaring di tanah. Sial, Zhang Tai bersumpah dalam hati. Zhang Tai bergegas ke sisinya dan langsung menggendongnya dan melarikan diri. Kastil besi hitam bab 660, lolos karena trik. Zhang Tai tahu bahwa ksatria itu telah memperhatikan tempat ini ketika dia memasuki kota Moko. Namun, karena racun petomain berwarna-warni yang menutupi kota Moko seperti kabut tebal, pandangan ksatria itu tertutup sebagian. Akibatnya, dia tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di sini. Bahkan untuk saat ini, Zhang Tai tahu bahwa dia masih belum bisa menandingi kecepatan para ksatria, meskipun kecepatannya jauh lebih cepat daripada skala. Selain itu, dia membawa seorang wanita. Saat totem ki pertempuran skala menghilang, ksatria itu menyadari bahwa ada sesuatu yang salah saat dia melaju ke sini dengan tiba-tiba. Zhang Tai juga bergerak cepat. Dekat setelah dia menggendong Tirsiris, dia melangkah ke tanah dari atas pusat perbelanjaan 6 lantai dengan efek dari garis keturunan leluhur yang telah dia bangun dan keterampilan yang bergerak cepat. Saat dia mendarat di tanah, dia muncul dan datang ke utara gedung pencakar langit itu. Ksatria itu menuju ke arah mereka setelah terbang melewati tembok kota selatan. Zhang Tai kemudian datang ke utara gedung pencakar langit. Dari sana dia bisa menutupi dirinya dan Tirsiris dengan gedung pencakar langit itu dan racun petomain saat berada di jalur yang sama dengan ksatria itu. Dalam sekejap mata, Zhang Tai sudah berlari sejauh lebih dari 100 meter. Setelah itu, dia mengambil pecahan ubin dan melemparkannya ke arah pemukiman rendah di blok depan. Ubin yang berputar mengeluarkan dentuman sonik yang tajam seperti bagaimana pembangkit tenaga listrik bergesekan dengan udara ketika dia melarikan diri dengan kecepatan penuh. Dengan keterampilan melempar Zhang Tai yang halus, pecahan ubin itu membuat 2 putaran di sepanjang arah gang di udara. Ketika Zhang Tai membuang pecahan ubin itu, dia menerapkan tanda persembunyian senior pada dirinya dan wanita di buayannya.
Tak lama setelah itu, dia kembali ke kaki gedung pencakar langit dalam beberapa detik di sepanjang rute asalnya. Setelah itu, dia melompat ke balkon sebuah kamar di lantai 3 gedung pencakar langit sambil menggendong wanita itu dengan satu tangan. Saat dia menyentuh balkon, dia menutupi sepasang jejak kaki yang tidak jelas itu dengan ki pertempurannya. Zhang Tai memasuki gedung pencakar langit secara diam-diam sekali lagi. Setelah itu, dia bergegas ke atas seperti gumpalan asap. Setiap langkah yang dia ambil, dia akan menutupi jejak kakinya dengan ki pertempuran darah besi. Ada tangga di gedung pencakar langit. Zhang Tai melintas ke atas, satu langkah untuk setengah lantai. Meskipun tangganya tertutup debu dan beberapa serba-serbi, Zhang Tai masih bisa menghindarinya dengan hati-hati dalam pandangan gelapnya. Zhang Tai melangkah lebih dari 20 langkah dan sampai di lantai 13, yaitu lantai tengah gedung pencakar langit ini. Dia kemudian masuk ke sebuah ruangan di lantai itu dan bersembunyi di sana bersama wanita itu. Itu adalah kantor perusahaan atau organisasi komersial yang sepi dan berantakan yang berisi beberapa meja bisnis yang ditinggalkan. Zhang Tai dan Tirsiris bersembunyi di ruang kosong di bawah meja di sisi kiri saat mereka memasuki kantor. Bahkan jika seseorang masuk, dia masih tidak dapat dengan mudah menemukan Zhang Tai. Ketika Zhang Tai menerapkan rune persembunyian seniornya ke Tirsiris, dia sebenarnya sudah bangun. Meski memejamkan mata, dia masih bisa merasakan bahwa Zhang Tai sedang mempermainkan dirinya dan kembali ke gedung pencakar langit lagi setelah keluar dari sana. Saat Zhang Tai berjongkok di ruang kosong meja, mereka menjadi dekat satu sama lain. Tirsiris benar-benar duduk di antara perut bagian bawah dan paha Zhang Tai dan berada di buayan Zhang Tai. Cepat, turunkan aku, Tirsiris bergumam pada Zhang Tai sambil memutar tubuhnya di buayan Zhang Tai. Hus. Zhang Tai memberi isyarat tangan dengan ekspresi serius sambil menunjuk keluar dan bergumam, jangan bergerak. Jangan bicara jika kamu tidak ingin mati. Tirsiris melontarkan niat membunuh melalui matanya. Pada saat yang sama, dia menggerakkan jari-jarinya sementara satu jarum halus berwarna hitam muncul di tangannya. Jarum halus itu bisa menyentuh Zhang Tai kapan saja. Namun, Zhang Tai menutup matanya dan menggetarkan telinganya. Dia rupanya sedang mengamati situasi di luar gedung pencakar langit. Saat melihat tatapan Zhang Tai, niat membunuh di mata Tirsiris menghilang. Namun, dia tidak mengembalikan jarum halus itu. Ketika dia ingin mengatakan sesuatu, dia mendengar ledakan sonik yang tajam dari luar, yang mendarat di atas pusat perbelanjaan tempat mereka melawan skala tadi. Tirsiris langsung menutup matanya. Dia bahkan tidak berani bernapas. Hingga saat itulah Tirsiris menyadari keajaiban metode rahasia yang baru saja diterapkan Zhang Tai padanya. Dia tahu bahwa dia masih hidup ketika jantungnya berdetak. Namun, dia tidak bisa mendengar detak jantungnya dan ritme yang kuat itu. Selain itu, dia merasa suhu tubuhnya dan Zhang Tai telah menjadi dingin dan sama dengan suhu lingkungan sekitarnya. Namun, dia sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Tirsiris tahu bahwa itu adalah keterampilan rahasia yang digunakan untuk menyembunyikan tubuh dan ki seseorang. Dengan suara gemuruh di luar, ksatria itu sepertinya telah menemukan mayat skala. Tak lama setelah itu, ledakan sonik lainnya terjadi saat ksatria itu menuju ke utara. Setelah beberapa menit, dengan ledakan sonik ketiga, ksatria itu kembali. Setelah berputar sebentar di sekitar gedung pencakar langit, ia mendarat di atap pusat perbelanjaan. Setelah 10 detik, ledakan sonik menuju ke selatan. Setelah 10 menit, ketika tidak ada suara di luar, Zhang Tai dan Tirsiris menghela nafas pada saat yang bersamaan. Ketika ksatria itu tiba di sini, ia memang mengejar ke utara seperti yang diperkirakan Zhang Tai. Setelah tidak menemukan target, ksatria itu kembali dan memeriksa gedung pencakar langit. Namun, tidak ditemukan jejak apapun di sini, oleh karena itu, ia hanya bisa keluar dari sini. Mayat skala mungkin telah dibawa pergi oleh ksatria iblis. Jika tidak, mayat skala akhirnya akan menjadi genangan busuk yang menghasilkan petomain seperti mayat boneka iblis lainnya. Sayang, bisakah kamu menyimpan jarum suntikmu? Kita tidak di rumah sakit. Aku tidak mau disuntik. Zhang Tai membuka matanya saat dia melirik wanita di buayannya. Zhang Tai tidak tahu apakah wanita ini baru saja merasakannya. Zhang Tai merasakan gelombang spiritual yang aneh ketika ksatria itu mengelilingi gedung pencakar langit ini untuk kedua kalinya. Namun, ksatria itu tidak menemukan masalah apapun. Tampaknya rune persembunyian senior memang bisa menipu kesadaran spiritual ksatria sampai tingkat tertentu. Wanita itu melirik Zhang Tai. Setelah itu, dia menjauhkan tangannya dan segera menyembunyikan jarumnya. Aku tidak pernah membayangkan kamu bisa melarikan diri bahkan pada saat ini. Ini kita. Jika aku tidak melarikan diri, kamu juga tidak akan melarikan diri. Seperti kata pepatah lama, keselamatan selalu terletak di tempat yang paling berbahaya. Ksatria itu tidak akan pernah membayangkan tipuan kita. Sebenarnya, kita belum pergi. Namun sama sekali, apakah kamu tidak takut dia akan kembali dan mencari tempat ini lagi? Dia seorang ksatria, bukan nenek-nenek yang membersihkan gedung pencakar langit.
Jika seorang ksatria memang ingin mencari di setiap ruangan gedung pencakar langit yang terdiri dari puluhan lantai. Saya akui itu hebat sekali. Zhang Tai menjawab dengan santai karena dia tidak mengkhawatirkan hal itu sama sekali. Jika ksatria itu benar-benar melakukan itu, Zhang Tai akan muncul di kastil hitam bersama wanita ini saat ksatria itu memasuki ruangan ini dan menemukan mereka. Dalam skenario terburuknya, dia akan membiarkan wanita ini tetap tinggal di kastil besi hitam selama sisa hidupnya. Kalau begitu, karena ia telah menyelamatkan nyawa wanita itu, maka Zhang Tai tidak akan merasa bersalah sama sekali. Kamu berani? Tidak ada yang seperti itu. Aku hanya bertaruh. Apakah kamu punya metode lain selain yang ini? Zhang Tai bertanya sambil berdiri sambil menggendong wanita itu. Wanita itu bergelut di buayan Zhang Tai beberapa saat sebelum memerintahkan, lepaskan aku. Zhang Tai langsung mengendurkan tangannya, menjatuhkan wanita itu ke tanah. Dengan suara teredam, Tirsiris memperhatikan Zhang Tai dengan ekspresi malu-malu dan marah, Bastard. Kau menyuruhku untuk melepaskanmu. Aku selalu tidak mementingkan diri sendiri. Aku tidak menyinggung wanita, aku juga tidak akan menindas orang ketika mereka berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Jika bukan keadaan darurat sekarang, aku bahkan akan tersipu malu. Wajahku saat aku menyentuh tanganmu. Zhang Tai mengangkat bahunya dengan tatapan polos. Tirsiris ingin bangkit, namun, setelah sedikit berjuang, wajahnya kembali memerah. Sepertinya dia belum pulih sepenuhnya dalam waktu sesingkat itu. Setelah berjuang 2 kali, dan melihat Zhang Tai menatapnya dengan tangan bersilang. Dia menatap ke arah Zhang Tai sambil mengertakkan gigi, tarik aku. Bukankah seorang wanita perlu menggunakan kata tolong, jika dia ingin mengundang seorang pria untuk meminta bantuan? Bisakah kamu memberi aku tangan, tolong? Tirsiris mengucapkan kata-kata itu satu demi satu dengan mata membara. Dengan senang hati, Zhang Tai mengulurkan tangannya dan menariknya dari tanah. Setelah berdiri, Tirsiris meraba-raba tubuhnya dan mengeluarkan botol obat. Dia membuka tutupnya dan menurunkannya. Zhang Tai melirik obat itu sebelum mengungkapkan senyuman karena itu adalah obat serbaguna. Setelah menyaksikan Tirsiris meminum obat itu, Zhang Tai mengeluarkan cincin yang ia lepas dari jari tengah kanan skala dan melemparkannya ke Tirsiris bahkan tanpa meliriknya. Ketika mengetahui bahwa Zhang Tai masih mengikuti perjanjian yang mereka buat sebelumnya, mata Tirsiris berbinar, meskipun pria ini menjijikkan, dia hampir tidak meyakinkan dan maskulin. Apakah kamu tidak ingin tahu kegunaan cincin jari ini? Tidak masalah, itu hanya cincin jari rune yang paling langka. Sekarang kamu sudah memberitahuku bahwa barang ini milikmu. Aku tidak akan mengingkari janjiku dan merampok barang milik seorang wanita. Sambil memegang cincin jarinya, Tirsiris terdiam selama beberapa detik sebelum berkata. Aku ingin membuat kesepakatan denganmu.